Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Dendam Patung Arwah. Demi satu nama, banjir darah pun terjadi. Cerita ini ditulis oleh Dioseta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Dendam Patung Arwah. Si pengurang dewa dan kaya dan tetap Derasnya rintikan hujan beradu dengan kaca helm yang kugunakan untuk menerobos perjalanan malam ini. Mas, yakin mau lanjut? Deras banget ini. Keluh Guntur yang sepertinya khawatir dengan kondisi perjalanan kami. Maunya ya berhenti Tor, tapi ini kan kanan kiri hutan semua. Nanti aja, nunggu kalau udah ada pemukiman. Sejujurnya tanganku juga sudah mulai gemetar karena menahan dinginnya air hujan yang menerpa jas hujanku. Tapi bila berhenti di tengah jalan pun kami hanya bisa berteduh di bawah pohon tanpa ada penerangan sedikit pun. Itu Mas, di depan sudah mulai banyak warung. Ada beberapa truk yang terparkir di sana, ada beberapa warung dengan penerangan seadanya seolah sudah siap menyambut kami. Eyalah Masnya, sampai hujan-hujanan begini. Sambut seorang pria muda yang sepertinya menjaga warung ini. Jiwa muda harus nekat Mas. Kami pun mengambil handuk kecil dari tas dan mengeringkan bagian tubuh kami yang tidak selamat dari terpaan hujan. Mas-masnya dibuatin apa, kopi apa teh? Satu kopi, satu teh Mas. Kalau ada gorengan anget juga boleh. Tak berapa lama secangkir kopi dan secangkir teh pun diantarkan kepada kami. Kami menikmati hangatnya minuman itu di tengah hujan yang tetesannya sesekali masih mencapai kami yang tengah berteduh ini. Sumpah Mas, enak. Tambah gorengan anget pasti jos tenan. Tenan toh, di balik musibah pasti selalu ada hikmah Tur. Suara berisik dari hujan deras itu tidak menyurutkan niat kami untuk membicarakan tujuan kami sebenarnya. Tujuan kami adalah sebuah desa di pedalaman yang cukup jauh dari desa lainnya. Aku gak nyangka Mas Cahyo gak nolak waktu disuruh ke desa tempat tinggal Nyai Jambrong dulu. Padahal tempatnya sudah jelas gak wajar. Kamu pikir selama ini seorang Cahyo mainnya kemana aja? Bisa ketemu listrik di desa yang aku datengin aja udah seneng. Aku sudah lupa berapa desa terpencil yang sudah kudatangi. Yang tak aku sangka ternyata masih ada warga yang mau tinggal di tempat-tempat yang jauh dari kata modernisasi. Walau begitu, terkadang aku iri dengan mereka yang selalu bersyukur dengan keadaan yang ada. Masih ada desa yang belum kemasukan listrik Mas? Ada. Bukan karena pemerintah tidak peduli, tapi jalur untuk menarik kabel listrik hampir tidak mungkin. Desa yang mau kalian datangi juga tidak ada listrik. Lebih baik malam ini menginap di sini saja. Tiba-tiba penjaga warung itu keluar dengan membawakan beberapa tempe mendoan dan bakwan hangat ke hadapan kami. Sungguh enak sekali. Seketika mataku dan Guntur berbinar-binar mendapati 2 piring gorengan hangat terhidang di hadapan kami. Lah, Masnya kok tahu tujuan kami? Ya jelas tahu Mas. Saya juga salah satu pendekar dari sana. Dan tasbih yang digunakan Masnya itu jelas berasal dari desa saya, Desa Gandurejo. Aku memperhatikan tasbih yang digunakan di tangan Guntur. Aku menduga itu adalah pemberian Nyai Jambrong. Penjaga warung itu pun memperkenalkan diri dengan nama Darman. Ia adalah salah satu pendekar dari perguruan di Desa Gandurejo. Kami memang sempat mendengar tentang desa ini dari Nyai Jambrong, tapi saat ini hujan yang deras memperdengarkan kami secara lengkap tentang cerita desa itu dari mulut Mas Darman. Kalau kalian melewati hutan malam-malam menuju desa, kalian pasti akan melihat hal yang aneh-aneh. Desa Gandurejo adalah desa pelatihan untuk para pendekar. Beberapa perguruan menjadikan desa Gandurejo sebagai destinasi pelatihan bagi para murid-muridnya. Tempat itu dipenuhi oleh orang-orang yang memang mencari ilmu.
Namun menurut Mas Darman, desa itu juga memiliki sebuah misteri. Alas Sewu Lelembut. Warga menyebutnya dengan nama itu. Sebutan Alas Sewu Lelembut atau hutan seribu arwah disematkan warga desa setelah mereka selalu menemukan sosok tak kasat mata di hutan itu. Terkadang mereka melihat pasukan genderuwo, parade pocong hingga makhluk yang tak bosan bergelantungan di atas pohon dengan wajah mengerikan. Namun beruntung penampakan itu semua hanya terjadi di malam hari. Keberadaan sosok itu disangkut pautkan dengan keberadaan sebuah prasasti peninggalan kerajaan zaman dulu. Prasasti, Mas? Iya, Mas. Prasasti itu baru ditemukan beberapa tahun lalu. Tapi yang terukir di prasasti itu begitu menakutkan. Ada kutukan di sana. Kutukan? Guntur menanggapi kami dengan bingung. Mas Darman menceritakan tentang kutukan di prasasti itu. Kata-kata itu bertuliskan tentang apa yang akan diterima oleh siapapun yang memotong jati pitu atau jati tujuh yang berada di sekitar prasasti itu. Jati pitu adalah 7 pohon jati tua yang berdiri tegap hampir mengelilingi prasasti. Siapapun yang melakukan hal itu akan mati dengan puluhan tusukan tombak. Jasadnya dimakan hewan buas, tubuhnya terkoyak hingga organnya berhamburan. Prasasti gelap inilah yang dipercaya warga mengundang sosok gaib di sekitarnya. Tapi Mas tenang aja. Besok pagi biar saya antarkan sekalian pulang. Wah, makasih loh Mas Darman. Hampir aja aku pasrah tersesat dengan kendaraan antik di pinggir hutan. Aku pun segera mengambil sarungku dan menyabetkannya pada Guntur. Kendaraan antik opo? Tak bilangin Simba lo, ntar kamu gak boleh naik. Bercanda Mas Cahyo. Simba mau udah jadi idola. Ternyata ucapan Mas Darman tidak basa-basi. Ia benar menyiapkan kursi bambu besar di dalam warung dengan beberapa kain yang bisa digunakan sebagai selimut. Kalau mau tidur bisa di sini ya Mas. Besok saya bangunin. Kami berterima kasih pada Mas Darman dan izin untuk menutup mata sebentar setelah perjalanan yang cukup panjang. Darman, keluar kamu! Belum sempat matahari menunjukkan cahayanya dengan penuh, tiba-tiba terdengar suara beberapa orang berkumpul di luar warung. Aku mencari Mas Darman namun tidak ada tanda-tanda dia berada di tempat ini. Kalau tidak mau keluar, kuhancurkan tempat ini! Mendengar ucapan itu, aku pun meninggalkan kursi bambu yang kugunakan untuk tidur dan menghampiri ke arah pintu. Guntur yang tengah tertidur lelap pun sampai terbangun dengan teriakan itu. Ngapunten, ada apa ya Mas? Mana Darman? Suruh dia keluar. Mas Darmannya lagi nggak di tempat ini Mas. Mau ditunggu saja apa gimana? Namun bukannya menjawab dengan baik, orang itu malah menggebrak pintu dan membentakku. Jangan bohong, keluarkan dia atau saya hancurkan warung ini. Nggak bohong Mas, jangan, kasihan Mas Darman. Dari penampilannya dan tubuhnya sepertinya mereka bukan hanya sekedar preman biasa. Mereka seolah berasal dari perguruan bela diri. Mungkin mereka juga berasal dari desa yang sama dengan Mas Darman. Sayangnya bukannya bersikap sopan, mereka malah menerobos masuk ke dalam dan mencoba menghancurkan barang-barang di warung. Dengan sigap, aku menangkap tangan mereka dan mendorong mereka kembali menjauh. Kurang ajar, ngelawan kamu. Ya enggak Mas, tapi jangan hancurin warung Mas Darman. Nanti dia makan apa? Walau dengan melas seperti itu, mereka masih berusaha masuk untuk menghancurkan warung Mas Darman. Aku terus menahan mereka dan mendorong keluar dari pintu. Merasa kesal, mereka pun mulai mencoba menyerangku. Sebuah pukulan melesat tepat ke arah wajahku, namun aku menangkisnya dengan mudah dan mendorongnya menjauh. Rupanya perbuatanku itu semakin membuat mereka marah. Mereka pun kembali menyerangku. Aku berusaha melindungi tubuhku dari berbagai macam serangan yang mereka daratkan ke arahku. Setidaknya kali ini serangan mereka mengarah kepadaku, bukan warung ini. Mas Ayo, mereka siapa? Guntur yang tersadar dengan keadaanku berusaha menyerang mereka, namun dengan cepat aku menahan serangannya dan menyuruhnya untuk mundur. Jangan ikut campur. Guntur tidak mengerti. Ia masih terus mencoba menolongku, tapi aku menatapnya dengan tajam dan memintanya untuk mundur. Benar bocah, jangan sampai kami harus membuatmu babak belur juga. Aku melihat rasa geram Guntur. Kepalan tangannya seperti sudah tidak tahan melihat kejadian ini, tapi aku memintanya untuk bersabar sebentar lagi. Benar saja, setelah pos mendaratkan pukulan ke tubuhku, mereka pun berhenti. Mungkin saat ini wajahku sudah penuh dengan lebam dengan darah menetes di pinggir bibirku. Itu peringatan untuk Darman. Temui kami atau kami akan datang lagi.
Tepat saat keadaan sudah aman, Guntur langsung menarikku dan mengambil peralatan obat-obatan yang kami bawa dan membantu mengobati lukaku. Kenapa nggak dilawan aja sih mas? Harusnya kalau kita lawan berdua mereka bukan lawan yang sulit. Terus habis dilawan ya mereka pasti kabur. Terus setelah mereka kabur, Guntur terdiam sesaat. Ia baru sadar apa yang akan terjadi setelahnya. mereka pasti bakal datang dengan orang yang lebih banyak. Kalau kita masih ada di sini mungkin masih aman. Tapi kalau hanya tersisa Mas Darman di tempat ini, keadaannya pasti lebih kacau. Guntur menghela nafas. Ya, sepertinya masih tidak terima dengan keputusanku. Wajar saja, hal ini memang terlihat tidak adil. Tapi suatu saat ia harus mengerti bahwa pengorbanan kecil kadang diperlukan untuk melindungi sesuatu yang besar. Pokoknya aku masih kesel Mas Cahyo sampai dipukulin begini. Dengerin Tur, ingat ini baik-baik. Terkadang kita memang harus kalah dalam sebuah pertarungan untuk memenangkan sebuah pertempuran. Maksudnya apa Mas? Nanti kamu juga ngerti. Tak berapa lama setelah kejadian itu terdengar suara seseorang masuk ke dalam warung. Mas Cahyo, Dek Guntur, bangun. Ada pepes ikan nih, sarapan dulu. Wah, mantap nih. Ayo sarapan Tur. Mas Darman memperhatikanku sesaat. Ia menemukan bekas luka dan beberapa perban yang menempel di wajahku. Masnya kenapa? Nggak apa-apa, ayo sarapan dulu. Mas Darman menghadangku. Kini tatapan matanya semakin serius. Ada yang datang ke tempat ini Mas. Tenang aja Mas, sudah beres, nggak usah dipikirin. Pasti Jumarto. Mas Darman meminta maaf padaku, tapi aku memaksanya untuk tidak memikirkan hal itu. Terlebih bila berbuat macam-macam, masalah yang lebih besar bisa saja menimpa Mas Darman. Sebenarnya aku cukup penasaran dengan masalah yang membuat seseorang bernama Jumarto itu mengincar Mas Darman. Tapi aku memilih untuk tidak bertanya lebih jauh dan semoga saja mereka sudah cukup puas setelah menghajarku. Sesuai janji, Mas Darman mengantarkan kami ke desa Gandurejo setelah menutup warungnya. Aku kira lokasi desa tidak jauh dari warung Mas Darman. Rupanya kami masih harus menempuh perjalanan 1 jam lagi untuk memasuki desa Gandurejo. Pertama kali aku memasuki desa ini, yang terlintas dalam pikiranku adalah desa alam. Sebuah desa yang tak jauh dengan sungai dengan hamparan pepohonan mengelilinginya. Mas Darman, itu suara air terjun. Iya, gak jauh dari sini ada air terjun. Tapi kalau musim panas suaranya gak akan sederas sini. Mas Darman menceritakan kalau kami harus berhati-hati dengan tempat ini, terutama dengan tempat yang bernama Alas Demit. Tadi kami sempat melewati tempat itu dan memang benar ada kekuatan besar yang menarik sosok-sosok tak kasat mata untuk berkumpul di tempat itu. Semoga saja kami tidak harus berurusan dengan benda yang disebut dengan prasasti kutukan itu. Mas Darman pun menghantarkan kami ke rumah kepala desa, Mbah Sarman namanya. Nyai Jambrong sudah memberitahu tentang Mbah Sarman yang sudah menjaga desa ini selama puluhan tahun tanpa ada yang menggantikannya. Kula nuwun Mbah Sarman, saya Cahyo dan ini adik saya Guntur. Aku dan Guntur memperkenalkan diri pada seseorang di hadapanku. Walau sudah cukup berumur, Mbah Sarman memiliki tubuh yang tegap dan sehat. Sepertinya dia sama sekali tidak bisa diremehkan. Monggo, masuk Mas. Kenalannya Mas Darman dah. Boten Mbah, kebetulan saja ketemu di warung. Sekalian saja saya antarkan ke sini. Mas-masnya ini ada apa sampai jauh-jauh datang ke tempat terpencil seperti ini? Mau mencari guru atau belajar ilmu? Bukan Mbah, kami dimintai tolong seseorang untuk mengambil barang miliknya. Dulu dia sempat lama tinggal di tempat ini. Oh, biar saya bantu. Dia tinggal di perguruan mana? Siapa namanya? Yang minta tolong eyang saya Mbah. Perguruannya saya kurang tahu. Tapi kita kenalnya dengan nama Nyai Jambrong. Tiba-tiba Mas Darman jatuh dari bangkunya dan wajah Mbak Sarman terlihat kaget saat mendengar perkataan Guntur. Mas Darman gak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi benar kamu cucunya Nyai Jambrong? Bukan sih Mas, saya muridnya. Tapi saya sahabatnya Arum, cucu satu-satunya Nyai Jambrong.
Sekali lagi terdengar suara yang kali ini berasal dari gebrakan meja. Sontak aku dan Guntur pun ikut terkaget. Ternyata benar nenek peot itu masih hidup. Iya mbah. Tapi Mbah Sarman ini nggak musuhan sama Nyai Jambrong kan? Kali ini Guntur memegangi lenganku seolah takut dengan raut wajah Mbah Sarman. Kalian lihat luka di leher samping saya ini. Ini adalah ulah nenek peot itu. Aku menelan ludah mendengar cerita itu. Sepertinya aku harus mulai berhati-hati dengan Mbah Sarman. Aku hampir lupa bahwa sebelum kenal dengan kami, Nyai Jambrong adalah sosok yang jahat dan tidak ragu untuk membunuh lawannya. Tapi bila kalian bertemu dengan anak saya, Nyai Jambrong lah yang menolong dia waktu hanyut di sungai. Saat itu raut wajah Mbah Sarman kembali melunak. Aku menarik nafas lega berharap kejadian itu tidak menjadikan Nyai Jambrong sebagai musuhnya. Mas Cahyo sama Guntur, Nanti kalau ketemu orang jangan bilang kalau kenalannya Nyai Jambrong ya. Dia punya banyak musuh di desa ini. iya mas. Sial, walau orangnya nggak muncul, ternyata Nyai Jambrong namanya saja bisa membuat banyak masalah. Ya sudah, habis ini kita ke rumah nenek peot itu. Kalau kalian mau bersih-bersih, kalian bisa tinggal di sana. Tapi kalau cuma sebentar menginap di rumah saya saja mas, daripada repot-repot bersih-bersih apalagi rumah itu. Rumah itu kenapa mas? Katanya di sana banyak pusaka yang bisa hidup sendiri. Aku saling bertatapan dengan Guntur. Setahu kami Nyai Jambrong bukan seorang penggemar pusaka, tapi mungkin kita akan tahu setelah masuk ke rumahnya. Terpisah dari pemukiman desa ada sebuah rumah kayu besar yang tidak terawat. Tanaman menjalar sudah tumbuh di atapnya. Tapi ada satu ciri khas tempat tinggal Nyai Jambrong yang aku ketahui. Ada sebuah pohon besar di dekatnya yang mengatapi rumah tersebut. Aku mencoba membuka pintu rumah itu namun terkunci dengan rapat. Untuk kunci rumah ini yang megang siapa mbah? Mbah Sarman menggeleng, sepertinya ia memang tidak tahu siapa yang memegang kunci bangunan ini. Belum ada satupun orang yang bisa masuk ke rumah ini. Bila kalian disuruh oleh nenek peot itu, harusnya kalian tahu cara masuk ke dalam. Aku bertatapan dengan Guntur dan sepertinya Nyai Jambrong memang tidak memberi petunjuk mengenai cara membuka rumah itu. Tapi sepertinya Guntur penasaran. Ia mendekat ke pintu utama bangunan itu dan meletakkan tangannya di sana. Tak lama kemudian terdengar suara kunci selop kayu yang terbuka dari dalam dan pintu itu terbuka dengan mudah. Guntur menatap bingung kepadaku, tapi aku hanya mengusap kepalanya. Ini artinya Guntur memang sudah dianggap menjadi murid Nyai Jambrong. Terbuka mbak? Berarti benar akhirnya rumah ini bisa terbuka juga. Ada hal mengenaskan di rumah ini. Salah satunya adalah alasan mengapa rumah ini tidak bisa terbuka. Ada satu sosok yang menjaga bangunan ini seorang diri dari dalam. Kini ia menatap kami jauh dari dalam rumah. Dia adalah roh seorang prajurit berbaju kumuh. Tepat saat Guntur memasuki rumah, roh itu mendekat dan berlutut di hadapan Guntur. Tidak ada satu kata pun dari makhluk itu. Namun yang aku tangkap, ia menganggap Guntur sebagai tuannya seperti Nyai Jambrong. Awalnya Guntur bingung, tapi mungkin ini juga salah satu maksud dari Nyai Jambrong meminta kami datang ke tempat ini. Ia pun menoleh ke arahku dan meminta persetujuan dariku. Aku pun mengangguk dan menepuk pundak Guntur. Sudah, tugasmu sudah selesai. Kamu sudah bebas. Roh prajurit itu menatap pada Guntur dengan tatapan tidak percaya. Tuhan yakin? Guntur mengangguk dan menunjukkan tasbih pemberian Nyai Jambrong. Perkataanku adalah kehendak Nyai Jambrong. Pergilah. Seketika raut wajah roh prajurit itu berubah dan sedikit senyum haru di wajahnya yang akhirnya menghilang seperti kabut yang terbawa angin. Kami menarik nafas lega melihat kejadian itu. Sepertinya kami akan menemukan kejutan lain lagi di rumah ini. Ya sudah, silakan habiskan waktu sepuasnya di sini. Kalau butuh apa-apa kalian bisa temui saya atau Mas Darman. Jangan malu-malu ya mas. Tapi sepertinya ada satu pesan lagi yang harus saya sampaikan. Apa mas? Kalau bisa nanti malam jangan keluar ke desa. Akan ada perayaan Balung Rangit. Akan banyak pendekar adu ilmu di desa ini. Oh iya, saya lupa bilang hal itu. Sudah 3 hari ini perayaan berlangsung. Masih ada 2 hari lagi.
Pokoknya setelah jam 7 malam lebih baik di dalam rumah saja. Kami pun menuruti ucapan beliau. Sepertinya memang tidak ada hal yang harus kami lakukan di larut malam kali ini. Semoga saja. Cukup aneh, harusnya rumah ini sudah tidak dimasuki selama puluhan tahun. Tapi dari dalam tempat ini seolah masih terawat. Memang benda dan perabotan di rumah ini sudah ditutup oleh debu. Tapi tidak ada tanda-tanda kelapukan maupun bagian rumah yang bocor. Apa roh prajurit tadi yang menjaga tempat ini, Mas? Aku pernah mendengar tentang ritual tumbal sebelum membangun sebuah bangunan. Hal itu bisa membuat bangunan menjadi awet bahkan setelah beratus-ratus tahun. Aku menduga mungkin saja di masa lalu Nyai Jambrong sempat melakukan hal serupa. Kalau memang benar, mungkin aku bisa membaca maksud tujuan Nyai Jambrong meminta kami kemari. Sesuai arahan Nyai Jambrong, kami pun mengambil sebuah kotak berisi benda keramat yang disimpan oleh Nyai Jambrong. Selain kotak itu, aku tidak merasa ada benda berharga lain di rumah ini. Memang ada beberapa benda antik yang terpajang di dinding, tapi itu tidak lebih dari sekedar pajangan. Aku dan Guntur bersepakat untuk hanya membersihkan satu kamar untuk bermalam. Besok kami akan langsung pulang dan meninggalkan rumah ini. Seperti ucapan Mas Darman, kami mendengar suara keramaian dari arah desa. Namun karena tidak ingin terlibat masalah lagi, kami memilih untuk berdiam di kamar sembari mendoakan bangunan ini. Di tengah tidurku tiba-tiba terdengar suara dari arah jendela. Aku segera bangun dan mencari tahu asal suara itu. Jendela kamar tiba-tiba terbuka. Ada seseorang menatapku dari jauh di luar jendela itu. Siapa kamu? Tapi orang itu tidak menjawab. Ia malah berpaling dan berjalan seolah memintaku mengikutinya. Aku menoleh pada Guntur sebentar memastikan apakah ia akan baik-baik saja saat ku tinggal. Tapi firasatku seolah memaksaku untuk mengikuti sosok itu. Dengan cepat aku berlari mengejarnya. Tapi secepat apapun aku berlari, sosok itu selalu ada jauh di hadapanku. Anehnya aku sama sekali tidak merasa lelah. Pengejaranku berhenti di sebuah tempat dengan 7 buah pohon jati yang terpisah dari pohon lainnya. Di tengah formasi itu ada sebuah prasasti yang bertuliskan aksara Jawa. Apakah ini prasasti kutukannya diceritakan Mas Darman? Aku mencoba mendekat dan memastikan prasasti itu bentuknya sebuah batu lempeng besar dengan ukiran kata-kata yang hampir utuh. Namun sayangnya banyak sosok mengerikan menatapku dari jauh seolah terkumpul oleh energi dari prasasti ini. Setelah tersadar dari kekagumanku akan prasasti ini, aku kembali mencari sosok yang ku kejar. Tiba-tiba ia berada di hadapanku, sosok pria dengan baju kerajaan zaman dulu. Ia tidak berbicara apapun dan menghilang begitu saja. Seketika aku seperti tertarik menjauh dari tempat itu dengan cepat. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba aku terbangun di tempat tidurku sebelumnya. Mimpi? Tapi semua terasa nyata. Apa sukmaku meninggalkan tubuhku? Apa itu penglihatan? Kejadian tadi terasa begitu nyata. Tanpa sadar terdengar suara ayam berkokok menandakan subuh telah datang. Aku yang masih gelisah mencoba keluar untuk menikmati udara pagi. Ada cahaya dari ufuk timur yang menerangi pagi ini. Awalnya aku cukup heran mengapa matahari terbit sepagi ini. Sampai aku sadar itu bukanlah cahaya matahari. Cahaya itu berkobar seperti nyala api yang terlihat dari arah desa. Guntur, bangun Tur! Aku mencoba membangunkan Guntur yang masih terlelap. Bila memang ada masalah, aku tidak mungkin meninggalkan Guntur seorang diri. Ada apa tuh Mas? Ada kebakaran di desa. Sontak Guntur melipat sarungnya dan bergegas mengenakan pakaiannya untuk mengikutiku. Benar, ada kebakaran di desa. Beberapa orang terlihat sibuk memadamkan rumah mereka, sementara tak sedikit orang yang terkapar di tanah. Apa ini hasil perayaan semalam? Ini sama sekali tidak pantas. Mas, lihat di atas rumah-rumah itu. Aku pun menoleh ke arah atap rumah-rumah yang terbakar. Ada sosok hitam dengan kaki dan tangan yang panjang. Lidahnya menjulur seolah bersiap melahap sesuatu. Setan itu menunggu apa? Gak mungkin nungguin korbannya mati kan? Kali ini aku tidak mau tinggal diam. Secepat mungkin aku memperhatikan semua rumah. Beberapa rumah sudah hampir padam. Hanya ada satu rumah yang masih menyala. Ada seseorang terkapar di depannya. Itu Mas Darman. Mas Darman! Tubuhnya penuh luka hingga tak sadarkan diri. Aku menatap ke arah rumahnya. Perlu waktu lama untuk memadamkan api di rumahnya. Tapi keberadaan makhluk itu membuatku curiga. Tidak ada pilihan. Mau tidak mau aku harus memastikan. Aku membasahi tubuhku dan menutupi tubuhku dengan sarung.
Ada sebuah ajian yang kugunakan untuk melindungi diri dari nyala api ini sementara waktu. Dengan cepat aku menerobos rumah kayu sederhana itu dan mengecek ke kamar. Dan benar saja, seorang anak kecil sedang menangis di sudut kamar meratapi ibunya yang sudah kehilangan kesadaran. Ayo ikut sama Mas. Ucapku yang segera membopong wanita yang tak sadarkan diri itu sembari berusaha meraih anak itu. Anak itu ketakutan dan menggeleng. Namun api terus menyala semakin besar. Mas, ayo! Terdengar suara guntur dari luar, sepertinya keadaan sudah semakin parah. Aku pun terpaksa menarik tubuh anak itu dan menggendongnya. Kayu-kayu atap yang terbakar mulai berjatuhan. Aku harus berhati-hati menghindarinya, tapi sosok makhluk hitam tadi sudah menghadangku di ruang tengah. Ia seperti tidak terima tumbal yang seharusnya bisa ia dapatkan malah aku selamatkan, tapi tidak mungkin aku membiarkannya menghalangiku. Seketika suara raungan Wanasura yang kesal memenuhi seluruh ruangan dan membuat makhluk itu menjauh dengan cepat. Aku pun pergi dan membawa kedua tubuh itu keluar dari rumah. Tepat saat keluar dari rumah, guntur menyiram tubuhku untuk meredakan rasa panas yang kurasakan. Mas, ayo, tidak apa-apa. Saya nggak apa-apa, Pak. Bu, anak ini dan Mas Darman, mereka yang butuh pertolongan. Seketika Mas Darman memerintahkan perangkat desa lainnya untuk membantu Mas Darman dan keluarganya. Tapi masalah belum selesai. Dengan selamatnya mereka, makhluk-makhluk hitam itu menatapku dengan kesal. Mereka seperti mencoba untuk menyerangku. Ojo wani-wani. Mas Darman menatap ke arah makhluk itu dengan tajam. Entah bagaimana bisa, hanya dengan ucapan seperti itu semua makhluk itu ketakutan dan menjauh. Mbak bisa melihat mereka juga. Mereka ingin salah satu perguruan. Seharusnya ia hanya memakan manusia yang ditubalkan untuk mereka. Gila. Bahkan ada perguruan yang memelihara makhluk seperti ini. Untuk apa? Segila apa ilmu yang dicari mereka sampai harus memelihara setan-setan ini? Tepat saat matahari terbit, api pun padam. Warga mulai kembali ke rumah masing-masing, sementara Mbak Sarman membantu merawat Mas Darman dan beberapa orang yang terkapar di balai desa. Apa selalu seperti ini, Mbah? Luka dan babak belur itu sudah biasa, tapi ini sudah keterlaluan. Sejak beberapa hari yang lalu aku merasa ada yang aneh dengan salah satu perguruan. Keluar, api! Tiba-tiba Mas Darman terbangun sambil mengigau. Anak saya masih di rumah terbakar api. Aku pun menahannya dan menolehkan ke arah anak dan istrinya yang sedang terbaring dirawat. Mereka aman, Mas. Tenang dulu ya. Untuk rumah Mas Darman, maaf, kami terlambat. Mas Darman menangis. Ia lega saat mengetahui istri dan anaknya selamat. Aku pun memeluknya berusaha meredam emosinya. Ini ulah siapa, Mas? Jumarto. Dia memang sudah mengincar keluarga saya untuk menjadi makanan ingonya. Saya gagal melindungi mereka. Aku berusaha mengerti perasaan Mas Darman. Ia menangis sejadi-jadinya merasakan apa yang terjadi pada dirinya. Terlebih aku mendengar cerita dari warga lain. Seorang bernama Jumarto itu tidak melakukan pertarungan seperti pendekar lainnya. Ia malah membawa segerombolan orang untuk mengeroyok orang yang mereka incar. Mengetahui hal itu, pendekar lain tidak ingin mencari masalah dan meninggalkan desa. Sialnya, Jumarto tetap mengincar Darman dan beberapa orang hingga membuat mereka babak belur. Mereka mengincar anak dan istri Darman dan pendekar lain. Mereka ingin memberi makan ingon mereka. Teriak salah seorang pendekar yang bernasib sama seperti Mas Darman. Aku semakin geram mendengarnya. Bila memang itu tujuannya, dia pasti akan kembali lagi untuk menyerang Darman. Guntur, jaga Mas Darman ya. Udah, aku ikut. Aku menatap matanya, sepertinya ia juga sudah menahan rasa kesalnya. Aku pun tidak melarangnya dan menitipkan Mas Darman pada warga desa. Mbah, di mana orang bernama Jumarto ini tinggal? Mas Cayo, jangan aneh-aneh. Di mana? Kali ini aku bertanya dengan sedikit nada ancaman. Sepertinya Mbak Sarman mengetahui maksudku. Kalau begitu aku antarkan kalian. Mas Sarman membawaku berjalan melalui jalur yang cukup jauh. Ada sebuah bukit kecil yang kami lalui sebelum akhirnya tiba di sebuah bangunan kayu besar dengan panji merah di depannya. Di sini tempatnya.
Pintu bangunan itu tertutup, namun aku mendengar banyak suara dari dalamnya. Dengan sekuat tenaga, aku menendang pintu itu hingga terlepas dan terpental. Ada belasan orang di dalam tempat yang berbentuk seperti aula itu. Mereka serentak menatap ke arahku dengan mata kesal. Brengsek, kau cari mati! Aku memandang seluruh ruangan itu dan menemukan seseorang yang menghajarku kemarin pagi. Dengan segera aku berjalan menghampirinya. Ngapain sampah pengecut berani datang ke sini? Di sisi lain, beberapa orang yang ikut mengajarku kemarin juga membicarakanku. Dia yang kemarin kita hajar sampai babak belur. Cari mati dia ke sini. Aku tidak peduli dan terus mendekatinya. Ia pun menghadangku dengan memasang wajah sombongnya. Jangan sok. Belum sempat Jumarto berbicara, sebuah pukulanku sudah mendarat di wajahnya dan membuatnya terkapar. Bangun! Seketika wajah orang-orang di ruangan itu berubah. Brengsek! Bangun! Jangan kira kamu bisa seenaknya di tempat ini. Salah seorang pendekar berlari dan melontarkan sebuah tendangan ke arahku. Tapi sebelum itu terjadi, ia terpental oleh sebuah tendangan yang dilontarkan oleh Guntur. Jangan ikut campur. Aku hanya menoleh sebentar ke arah Guntur dan kembali menatap Jumarto. Aku yakin mereka bukan masalah besar untuk Guntur. Sekali lagi Jumarto berdiri. Ia mengambil sebuah tongkat kayu dan mencoba menyerangku dengan sebuah serangan. Aku mematahkan tongkat itu dan membalas serangannya lagi. Tak mau perguruannya dilecehkan, semua orang yang ada di tempat itu mulai datang menyerang kami. Mbak Sarman, tidak usah ikut campur. Awalnya Mbak Sarman khawatir, namun saat mengetahui kami berdua bisa mengimbangi semua serangan mereka, Mbak Sarman hanya menggeleng. Dia orang yang kita hajar kemarin kan? Dia juga anak kecil yang di sana kan? Hampir semua serangan yang mereka lakukan tidak melukai kami. Ada satu hal yang menarik perhatianku. Guntur bisa menangani mereka dengan lebih baik. Sepertinya sebentar lagi ia bisa menyaingi ilmu bela diriku. Guntur, dengarkan ini. Ada waktunya kita harus diam tanpa melawan. Bahkan ada waktunya juga kita harus melarikan diri. Tapi ada juga waktunya kita untuk berdiri melawan. Itu adalah ketika orang yang baik kepadamu dan bertindak benar disakiti. Dalam sekejap seluruh pendekar yang ada di ruangan itu terkapar tak mampu melawan. Jumarto berlari ke belakang dan berteriak memanggil seseorang. Guru, tolong kami guru. Tak lama kemudian keluar seorang pria tua berambut panjang dan melihat keadaan sekitar. Raut wajahnya seketika berubah melihat tempat itu. Ada yang aneh. Ada kekuatan hitam mengalir dari tubuhnya. Ingon yang tadi ada di desa pun mengikutinya di belakang seolah menjaganya. Baru sekali ku tinggalkan meditasi sebentar, kalian sudah dipermalukan sama bocah kampung ini. Maaf guru, mereka menggunakan jasad busuk. Kalau tidak kami tidak mungkin kalah. Mikir. Rasakan yang kalian lawan adalah pendekar Rowo Gendi, Raden Sujoro. Mati kalian! Dengan cepat pria bernama Raden Sujoro itu melesat ke hadapanku dan menyerangku dengan sigap. Aku pun menghindar dan menjauh. Jangan buru-buru. Bukan aku yang menjadi lawanmu. Aku menoleh ke arah Guntur dan menyuruhnya maju. Aku mas, yang bener aja. Berisik, cepat jangan malu-maluin masmu. Guntur terlihat ragu, tapi ia terus berjalan dan memasang kuda-kuda menghadapi Raden Sujoro. Mas, jangan main-main. Sampai kapan kalian mau mempermalukan mereka? Sampai mereka tidak punya muka lagi untuk membuka perguruan. Tapi Guntur masih anak kecil, mas. Bah lupa dia murid siapa? Mendengar pertanyaan terakhirku, Mbah Sarman segera terdiam. Sepertinya ia penasaran bagaimana cara murid seorang Nyai Jambrong bertarung. Bocah brengsek, jangan salahkan kalau anak ini mati di tanganku. Raden Sujoro melancarkan sebuah jurus dalam sebuah pukulan ke wajah Guntur. Aku sempat mengira pukulan itu akan menggores wajahnya, namun ternyata pukulan itu tidak mengenainya dan hanya sedikit bersisihan dengan kulit Guntur. Hampir semua serangan Raden Sujoro mengenai Guntur, tapi tidak satupun serangan itu mengenainya. Guntur hanya melakukan sedikit gerakan, tapi semua itu sangat tajam menghindari Raden Sujoro. Hebat.
Aku pun memegang daguku memperhatikan setiap gerakannya. Guntur benar-benar berusaha keras, merasa kesal. Raden Sunjoro membacakan mantra dan menghantamkan kembali sebuah pukulan. Sekali lagi pukulan itu dihindari oleh Guntur, namun suara ledakan terdengar dari arah pukulan Raden Sunjoro. Itu jurus pukulan jarak jauh, mirip jurus yang digunakan oleh Danan. Guntur kaget, namun ia masih menguasai pertarungan. Tubuhmu akan jadi sasaran empuk jurusku. Itu kalau kena kan? Benar saja, tak satu pun serangan Raden Sunjoro mengenai Guntur. Ia mampu menepis setiap serangan itu dengan mudah. Sebaliknya, walaupun awalnya serangan Guntur dapat ditahan oleh Raden Sunjoro, lambat laun ia mulai merasa kesakitan hingga sebuah tendangan yang sangat kuat menerjang tepat di dada Raden Sunjoro. Aku tahu gerakan itu, Mas. Aku juga pernah dibuat terpental sama tendangan itu, Mbah. Jumarto kaget gurunya dapat dikalahkan oleh seorang anak kecil. Siapa kau sebenarnya? Saya Guntur, pewaris ilmu bela diri dari Nyai Jambrong. Seketika seluruh pendekar di tempat itu tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Aku melihat ketakutan dari wajah mereka. Nyai Jambrong, tidak mungkin. Dia tidak pernah mau menerima murid. Kalau masih belum percaya, maju saja lagi. Aku tersenyum melihat bertumbuhnya seorang pendekar. Seorang bocah mengesalkan yang dulu cerewet kini berhadapan dengan pimpinan perguruan seorang diri. Dia hanyalah Guntur, seorang manusia biasa dengan tujuan hidup biasa tapi dengan kebesaran hati yang luar biasa. Kalau dia memang murid Nyai Jambrong, maka ia harus segera kita habisi. Serang! Belum sempat mereka menyerang Guntur, aku menjejakkan kaki di tanah yang menimbulkan dentuman besar hingga mereka terdiam. Kalian pasti tahu apa yang terjadi bila Nyai Jambrong tahu muridnya dikeroyok. Seketika mereka pun ragu melangkahkan kakinya dan menahan diri. Aku pun tertawa. Ternyata nama besar Nyai Jambrong mampu membuat mereka takut. Jangan sombong. Ada alasan mengapa aku memimpin perguruan ini. Sebuah ritual ia lakukan. Dengan membuat sebuah gerakan, ada mantra yang Raden Sunjoro bacakan hingga sosok Ingon yang tadi ada di desa kini mendekat ke arahnya. Makhluk-makhluk hitam bertangan dan kaki panjang itu kini membantunya untuk menyerang Guntur. Ini baru masalah. Wanasura! Tak mau memperpanjang lagi, akhirnya aku memanggil kekuatan Wanasura untuk menghadapi Ingon hitam milik Raden Sunjoro. Guntur, selesaikan ini dengan cepat. Firasatku tidak enak. Ingon-ingon yang mencoba menyerang Guntur pun terpental dengan seranganku. Guntur mengikatkan tasbihnya pada tangannya sembari membaca doa untuk menenangkan pikirannya. Entah jurus apa yang ia punya, namun aku sama sekali tidak merasakan ada kekuatan batin dalam serangannya. Dengan kekuatan Wanasura dan jurus Guntur, kami mementalkan Raden Sunjoro bersama Ingonnya hingga mendobrak tembok kayu di belakangnya. Raden Sunjoro terkapar tak berdaya. Semua pendekar di ruangan itu pun gentar dengan kami. Namun sayangnya, masalah besar baru dimulai. Di balik tembok kayu itu tersembunyi sebuah patung batu dengan pancaran hitam yang mengerikan. Sialnya ada beberapa jasad manusia yang tergantung di atasnya, dengan darah yang menetes tepat di atas patung itu. Edan, apa lagi itu? Itu istri Sasto kan? Tanpa menunggu lama, aku segera melompat dan meraih jasad yang tergantung dan melepaskannya. Hentikan! Ritual belum selesai. Kali ini serangan Raden Sunjoro tertahan. Basarmanlah yang mengangkat tubuhnya dan seketika membantingnya ke tanah. Ini sudah keterlaluan. Apa rencana kalian? Ucap Mbak Sarman kesal. Aku menoleh sebentar. Ternyata benar Mbak Sarman bukan seorang pria tua biasa. Brengsek, jangan ikut campur. Sebentar lagi ritual selesai. Tidak Raden Sunjoro, tapi Mbak Sarman sekali lagi menghajarnya hingga terpental. Aku mendekat ke patung itu dan mencoba menghancurkannya. Itu adalah patung berwujud pendekar tanpa mata dan dengan tangan yang memanjang hingga ke tanah. Kekuatan yang terpancar dari benda itu jauh lebih mengerikan dari wujudnya. Sebab pukulan ku daratkan dengan kekuatan Wanasura, namun tidak sedikit pun kekuatanku menggores patung itu. Ini bukan patung biasa. Guntur mencoba mengambil tongkat kayu dan mencoba memukulnya, tapi hasilnya tetap sama. Percuma.
Kalian tidak akan bisa melukai Raden Rongobiryono. Dia yang akan memberikan kekuatan besar pada kami. Aku tidak menyerah. Tidak mungkin aku membiarkan patung mengerikan ini berbuat sesuatu. Guntur, lindungi aku. Guntur mengerti dan mengambil posisi di belakangku menghadap semua pendekar itu. Aku pun membacakan doa yang cukup panjang dan berusaha mencoba memutihkan energi jahat patung itu. Berhasil. Perlahan kekuatan hitam dan patung itu mulai memudar. Raden Sunjoro terlihat kecewa, namun aku merasa ini tidak akan mudah. Menungso sampah. Opo kudu aku dhewe sing golek getih kanggo kebangkitanku. Tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari patung itu. Sontak Jumarto dan Raden Sunjoro ketakutan. Aku menyaksikan ada makhluk jangkung berdiri di balik patung itu. Wong iki. Manusia di desa ini tidak ada yang boleh hidup. Malam ini harus banjir darah. Kini aku gentar. Jelas makhluk itu bukanlah makhluk biasa. Bahkan tingginya lebih besar dari Wanasura. Terdengar teriakan dari murid-murid Raden Sunjoro. Satu persatu dari mereka kesurupan tubuhnya membesar dengan otot-otot yang merobek kulitnya. Mereka menyeringai buah seolah siap mengejar mangsanya. Guntur, tutup pintunya. Jangan sampai mereka keluar. Gimana caranya, Mas? Kan daun pintunya sudah mental ditendang Mas Cahyo. Benar juga. Aku menggaruk kepalaku dan berlari ke arah pintu. Kami bertiga menjaga pintu itu agar tidak ada yang keluar dari bangunan. Sayangnya, mereka lebih pintar dari yang kami kira. Mereka pun menerobos jendela dan atap bangunan dan meninggalkan tempat ini menuju ke desa. Senja mulai menghilang dan gelap mulai datang. Tidak seperti biasanya, kegelapan malam kali ini membawa rasa takut bagi warga desa Gandurejo. Yang akan kalian lawan bukan sekedar pendekar. Mereka dirasui setan. Jangan lengah. Teriak Mas Sarman memimpin pendekar yang masih tersisa di desa, seolah mengetahui akan adanya pertarungan besar. Sosok-sosok makhluk penunggu hutan menyaksikan kami dari kejauhan, seolah menunggu ada darah yang terjatuh untuk mereka. Walau sudah pergi terlebih dahulu, sepertinya Raden Rongobiryono memilih menunggu malam untuk menyerang desa ini. Ada satu orang berjalan mendekati kami yang memasuki desa dengan menyeret langkahnya. Matanya putih, kesadarannya sudah bukan lagi miliknya. Jumarto! Itu Jumarto! Teriak warga yang menyadari siapa orang yang mendekati itu. Aku melintasi kerumunan dan bersiap menghadapi sosok Jumarto yang mendekat. Tapi bukannya menyerang, sosok itu malah terhenti. Tolong! Jumarto mencoba berbicara, namun sepertinya ia tidak dapat berbuat lebih dari itu. Setelah mengucapkan itu, tiba-tiba ia memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Ada tawa jahat dari makhluk yang merasukinya. Seketika Jumarto menyeringai dan mengangkat sekuat tenaga kepalanya hingga terpisah dari badannya. Darah bermuncratan dari leher Jumarto yang seketika terjatuh di tanah dengan kepala yang menggelinding. Seluruh warga desa gentar melihat kejadian itu. Ini yang akan terjadi pada kalian, ucap Raden Sunjoro yang tidak lagi menguasai kesadarannya. Seketika dari dalam kegelapan muncul pasukan pendekar yang dirasuki oleh pengikut Raden Rongobiryono. Mereka menerjang ke arah kami dengan kesetanan. Seseorang merangkak layaknya hewan buas menyerang warga desa yang berusaha membela diri. Di sisi lain ada yang memanjat pohon dan berusaha menarik warga desa untuk menggantungnya. Kekuatan mereka berkali-kali lipat dari biasanya. Saat ini aku dan Guntur tengah berusaha mengadang sosok yang mereka panggil dengan nama Raden Rongobiryono ini. Sementara Mbak Sarman mengumpulkan pendekar di desanya untuk menahan mereka. Hati-hati, dia bukan setan biasa. Aku juga tahu, Mas, niatnya sih mau kabur dari tadi. Sayangnya masih ingat kalau aku cowok. Nggak boleh begitulah, Tor. Kalau sampai kamu kabur, ya ajak-ajak toh. Sayangnya perbincangan kami hanya terhenti sampai di situ. Bayangan pendekar jangkung itu segera mendekat dan mencekik aku dan Guntur secara bersamaan dengan tangannya yang panjang. Wanasura! Aku segera memanggil Wanasura untuk melepaskan diri dari cengkramannya. Tidak ada lagi alasan untuk menahan diri saat ini. Dengan sigap aku menarik kekuatan Wanasura ke dalam lenganku dan melayangkan sebuah pukulan ke tubuh setan itu. Anehnya, tak sedikit pun seranganku mampu membuatnya terluka. Gila, belum pernah aku menemui makhluk sekuat ini. Jangan gegabah, Mas Cahyo. Ia bergantian denganku menyerang sosok itu. Ada sebuah tasbih di genggamannya yang telah ia bacakan sebuah doa.
Aku tahu serangannya bukanlah pukulan biasa, namun sekali lagi serangan guntur tak mampu melukai Raden Ronggobiryono sama sekali. Kami tak mau menyerah. Berkali-kali kami menghantamkan serangan kami ke tubuh bayangan milik makhluk itu, namun tetap sama saja. Dengan sekuat tenaga kami menahan serangan makhluk itu sembari mencari celah untuk menyerang, namun stamina kami ada batasnya. Sedikit lengah, tangan panjang makhluk itu berhasil menyapu Guntur hingga terpental tubuhnya menabrak pohon hingga memuntahkan darah dari benturan itu. Guntur! Aku menangis berbagai serangannya, namun tangannya yang panjang mampu meraih dan mengangkatku juga membantingku ke tanah. Beruntung kekuatan Wanasura melindungiku, tapi tetap saja aku menerima luka yang cukup parah. Setan itu tidak meremehkanku, ia masih terus menyerangku tanpa ampun. Hati-hati Mas, lari! Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan dari arah desa. Ia terseret dari dalam rumahnya tanpa mampu melawan. Keadaan di desa sudah semakin mencemaskan. Sepertinya sudah ada korban dari warga desa. Aku melihat Mbak Sarman berusaha menolong wanita itu, tapi di sisi lain sudah ada seorang perempuan yang tergantung di atas pohon setelah diseret dari rumahnya. Rupanya seluruh warga sudah kewalahan. Sebagian warga sudah terkapar babak belur di tanah oleh serangan pendekar yang kesetanan itu. Guntur, tolong mereka. Terus Mas Cahyo, aku akan cari cara buat ngalahin setan inilah. Aku berpikir sekuat tenaga, namun yang bisa kulakukan sekarang hanya terus menghindari serangannya dan bertahan. Bila terus seperti ini akan ada lebih banyak korban jiwa. Sebaliknya, bergabungnya Guntur dalam pertarungan mampu membuat keadaan berbalik. Satu persatu anak buah Raden Sunjoro yang kesetanan dibuat kewalahan oleh Guntur. Tasbih pemberian Nyai Jambrong ternyata mampu menarik kekuatan batin Guntur dan membuat roh yang merasuki tubuh pendekar itu menjadi lemah. Murid Nyai Jambrong, apa nenek peot itu tidak mengajarkan jurus lain padamu? Yang hanya mengajarkan ilmu bela diri untuk melindungi diri, bukan untuk melukai orang lain. Dia sudah bukan dukun jahat seperti dulu lagi. Sudah kuduga. Perhatikan ini baik-baik. Tidak semua ilmu harus berasal dari dalam diri. Segala sesuatu yang ada di alam merupakan bagian dari diri kita yang dapat kita gunakan sesuai kemampuan kita. Energi tak kasat mata melayang-layang di sekitar kita dan kita bebas membentuknya sesuai kehendak. Pikirkan apa hal terhebat yang bisa kamu pikirkan. Tarik sebanyak mungkin energi itu ke dalam tubuhmu dan tumpuk semuanya dalam satu pukulan. Seketika suara raungan harimau menggelegar dengan sebuah pukulan yang dihantam ke Raden Sunjoro. Itu seperti jurus Nyai Jambrong. Aku mengingat jurus itu. Saat Nyai Jambrong bertarung dengan Raden Darwana saat tubuhnya hampir sekarat. Hanya saja saat itu serangan Nyai Jambrong lebih berwujud macan putih. Pahami itu dan lindungi orang-orang yang kamu sayangi. Aku melihat sesuatu mulai berubah dari Guntur. Ia sedikit terlihat lebih siap. Berkali-kali Guntur mengayunkan lengannya mencoba merasakan energi yang dimaksud oleh Mbak Sarman. Ia pun menutup matanya mencoba membayangkan hal yang paling bisa ia andalkan untuk melawan musuhnya kali ini. Dan ini aku tunggu-tunggu, sebuah kekuatan mengalir dari lengan Guntur. Sebuah petir menyambar terdengar di penjuru desa, bukan dari langit, tapi serangan itu berasal dari lengan Guntur yang menghantam Raden Sunjoro. Kini ia benar-benar terkapar dan tak sadarkan diri. Gila, memang pantas menyandang gelar murid Nyai Jambrong. Aku tersenyum melihat hal itu. Guntur sudah menemukan jawaban atas permasalahannya. Kini tinggal bagaimana caraku melawan makhluk mengesalkan ini. Saat aku memperhatikan sekitar, tiba-tiba terlihat sosok manusia dari jauh yang terlihat tidak asing. Wujudnya yang tembus pandang memastikan ia bukanlah manusia. Itu adalah sosok yang muncul di mimpiku sebelumnya. Seketika aku teringat akan prasasti terkutuk yang berada di tengah hutan. Sepertinya aku punya rencana. Setan buta, kita selesaikan semua sekarang. Sekuat tenaga aku memukulkan kekuatan Wanasura ke wajahnya. Kali ini ia menahannya hingga terseret. Namun saat akan membalas seranganku, aku berlari menjauh. Ia mengejarku, tapi dengan kekuatan Wanasura aku bisa melompat dengan cepat dan bersembunyi di antara pepohonan. Saat ia lengah, aku kembali mendaratkan sebuah pukulan sembari membacakan ayat suci untuk membuka pertahanan hitamnya. Bersembunyi dan menyerang diam-diam itu yang kau maksud selesaikan semua.
Merasa kesal, ia menyapukan lengannya dan menumbangkan beberapa pohon. Aku cukup gentar dengan serangannya, bahkan Wanasura sekalipun tidak mempunyai kekuatan sebesar itu. Aku pun berlari menjauh, namun rasa kesal Raden Ronggo membuatnya tidak mau melepaskanku sekali lagi. Ia menyapukan lengannya ke arahku dengan gelombang kekuatan yang mengerikan. Aku pun menghindar dan serangannya menghancurkan pohon jati yang ada di belakangku. Rencanaku berhasil. Ngapunten nggih Mas Penunggu. Ucapku sembari mengarah kepada prasasti dan sosok makhluk penunggunya. Beberapa pohon jati itu rusak, salah satunya bahkan sampai terbelah. Sekarang tinggal kita buktikan apakah kutukan prasasti itu benar adanya. Raden Ronggo tiba-tiba sudah ada di hadapanku dengan wajah kesalnya. Ia mencoba menyerang, namun tiba-tiba dari udara muncul benda seperti tombak yang menusuk tubuhnya. Brengsek. Apa ini? Siapa kalian? Perlahan aku menjauh mundur dari Raden Ronggo. Prasasti yang sebelumnya terlihat begitu tua kini samar-samar seperti bersinar. Siapapun yang merusak jati pitu atau ketujuh pohon jati ini akan menerima kutukan seperti yang tertera di prasasti ini. Sialan, kau menjebakku. Kekuatan kutukan prasasti itu benar-benar mengerikan. Dari sekitar Raden Ronggo muncul bayangan bersama makhluk hitam yang mencabik-cabik tubuhnya dengan mengerikan. Selama tubuh patungku masih utuh, aku akan kembali. Kau akan merasakan yang lebih mengerikan dari ini. Ia pun merintih kesakitan, tapi dalam sekejap suaranya menghilang setelah hewan buas memakan kerongkongannya. Raden Ronggo pun menghilang bersamaan dengan hilangnya cahaya di prasasti ini. Gila, ini benar-benar kutukan yang gila. Samar-samar aku merasakan ada seseorang di belakangku dan benar ada roh seseorang di sana. Dia adalah roh penjaga prasasti ini. Siapa kamu sebenarnya? Bisa-bisanya kau memanfaatkan kutukan prasasti ini. Iya ngapunten, mohon maaf saya tidak kepikiran cara lain. Makhluk itu mengangkat tangannya seolah tidak ingin memusingkan hal itu, tapi sepertinya ia memiliki maksud lain. Sudah, tidak ada masalah. Toh tujuan dari makhluk itu juga menghancurkan keturunanku. Mungkin akulah yang seharusnya berterima kasih. Keturunan? Apa ini adalah permasalahan antara dua kubu? Keturunan? Maksud masnya apa? Makhluk itu menceritakan bahwa pendekar di keluarganya pernah memiliki perselisihan dengan sebuah kerajaan. Demi melindungi rakyatnya, ia terpaksa menyerang kerajaan itu dan menjadikannya medan pertempuran. Mereka menang, namun beberapa orang sakti dari kerajaan itu ada yang masih bertahan dan ingin membalas dendam. Salah satunya bernama Ki Luwang, pematung sakti yang konon meninggalkan sesuatu untuk membalas dendam. Patung itu sudah mengumpulkan kekuatan sebelum akhirnya akan membalas dendam kepada anak dan cucu kami. Itu adalah cerita yang singkat, namun aku merasa ada hal yang lebih pelik dari itu. Hingga seseorang bernama Ki Luwang ini menanamkan dendam hingga sedemikian rupa. Bila Ki Luwang dan peninggalannya masih mencoba mengumpulkan kekuatan, berarti masih akan ada banyak korban yang berjatuhan menjadi tumbalnya. Maaf, memangnya masnya siapa dan siapa keturunan masnya? Saya adalah Raden Suarga Dharma Wijaya. Aku hanya menjaga prasasti ini. Tunggu, Dharma Wijaya? Berarti Anda leluhur Dirga Dharma Wijaya, dan ada hubungan darah dengan Raden Arya Dharma Wijaya. Sepertinya memang sudah takdir kita dipertemukan. Ini gawat. Berarti nyawa Dirga dan apa dalam bahaya. Apalagi Dharma Wijaya merupakan terbesar. Berarti masih ada keturunan Dharma Wijaya yang akan diincar oleh mereka. Mas Raden Suarga, apa yang harus saya lakukan untuk melindungi Dirga? Saya tidak tahu. Saat ini saya hanya menjaga prasasti ini. Prasasti ini berisi kutukan yang saya buat untuk melindungi jati pitu. Mas Raden ini aneh-aneh aja loh. Kenapa sampai bikin kutukan begini untuk pohon jati? Jati pitu adalah istilah. 7 pohon jati ini hanya simbolnya. Dia melambangkan 7 pilar tanah Jawa yang tidak boleh dirusak. Ada 7 prasasti juga yang melindunginya. Aku menggaruk-garuk kepalaku. Penjelasan Raden Suarga kali ini cukup membuatku bingung.
Namun karena tidak ada lagi yang bisa kami bicarakan, aku pun izin untuk pamit membantu Guntur. Tunggu, ada satu yang bisa kubantu. Raden Ronggo akan bangkit lagi saat itu terjadi. Prasastiku akan menyala dan bersinar ke langit. Itu adalah pertanda untuk kalian. Memangnya butuh berapa lama Raden Ronggo untuk mendapatkan tubuh itu lagi? 1 purnama. Aku mengangguk mengerti dan berpaling meninggalkan prasasti itu. Aku pun berlari dan sampai di desa dengan banyak orang yang terkapar. Pemandangan ini begitu mengerikan. Ada seorang perempuan mati tersungkur di pohon. Ada seorang pendekar yang tubuhnya terbelah 2 dan banyak pendekar yang terkapar di tanah. Tapi pertarungan ini sudah selesai. Seluruh anak buah Jumarto kini terbaring tak bernyawa. Mas Cahyo, Raden Ronggo, Kek, mati. Bagaimana bisa? Saya memanfaatkan prasasti kutukan itu. Beruntung itu berhasil. Mbah Sarman menggeleng mendengarkan rencanaku. Aku pun segera menceritakan bahwa ini hanya sementara. Warga desa Gandurejo harus mengungsi dan meninggalkan desa ini sebelum Raden Ronggo bangkit lagi. Mbah Sarman mengerti. Ia pun mulai membentuk kelompok untuk melakukan evakuasi. Setelahnya aku pun berpamitan pada Mas Sarman dan Mas Darman. Aku harus mencari sinyal untuk memberitahu tentang masalah ini pada Pale dan Danan. Aku berjanji akan mengunjungi mereka lagi. Masih ada yang harus kucari tahu tentang desa Nyai Jambrong dan prasasti kutukan itu. Semoga saja waktuku cukup panjang untuk mendapatkan cara mengalahkan Kiluang dan segala pengikutnya. Patung pendekar? Sing genah kowe, Jul. Ucap Danan kaget, tapi anehnya ia tidak begitu heran saat kuceritakan bahwa patung itu memiliki kekuatan yang begitu besar. Apa ada cerita serupa, Nan? Iya, Pale nemu patung sinden. Aku berhadapan sama patung kakek kepala kambing. Dan kamu patung pendekar. Sudah lengkap 3. Ada 3 yang seperti ini? Iya, Jul. Cepetan balik. Kita harus bahas ini sama Dirga dan apa secepatnya. Aku pun menyetujui ucapannya dan segera melesatkan motorku untuk kembali. Sebelum kembali ke Klaten, aku mampir ke desa Nyai Jambrong untuk memulangkan Guntur. Sebenarnya aku malas bertemu dengannya, tapi takutnya mungkin saja nanti kami akan membutuhkan bantuan Nyai Jambrong lagi. Lama sekali cuma ngambil ini saja. Ya ampun Eyang, demi mengambil itu saja kami hampir mati. Kalau sampai hampir mati berarti kamu masih kurang latihan. Besok bangun subuh. Sontak wajah Guntur berubah menjadi jelek setelah mendengar perintah gurunya itu. Udah nurut aja. Besok aku juga ikut bangun subuh masakin sarapan. Arum. Kalau aku sih bangun subuh nggak masalah, udah biasa. Aku tertawa sendiri melihat kelakuan Guntur, tapi yang lebih menarik perhatianku ketika Nyai Jambrong membuka isi kotak itu. Ada sebuah kain jarik dengan motif batik emas. Nah, kalau pakai jarik ini kan aku nggak kalah bagus sama Sisar. Seketika teh yang baru saja diminum oleh Guntur muncrat dan wajahnya berubah merah. Jadi yang nyuruh kami jauh-jauh ke sana hujan-hujanan, nginep di rumah tua sampai ngelawan setan cuma buat ngambil jarik untuk dipamerin ke Mbok Sar. Shh, jangan teriak-teriak. Jarik yang bagus itu penting. Harga diri. Rum, Eyangmu turum. Sekali lagi aku tertawa melihat tingkah Guntur, namun aku sadar tujuan sebenarnya perintah Nyai Jambrong. Ada roh seorang prajurit yang harus ia bebaskan. Ada bangunan yang dibangun dengan dosa yang harus dilepaskan pelindungannya agar bisa termakan umur. Setidaknya aku melihat Nyai Jambrong ingin memperbaiki kesalahannya di masa lalu satu persatu. Suara mesin motor Cahyo menderu melintasi keramaian pasar desa. Sontak seketika tatapan mata pengunjung pasar pun tertuju kepada kami dengan kesal. Wes tekan Dani, gue motor gue. Loh, jangan, Simba masih belum menjelajahi wilayah sini. Pokoknya semua medan tanah Jawa harus dilewati Simba. Lah, tapi ini kan daerah Sunda. Tetap aja Pulau Jawanan. Aku tidak mengerti dengan tujuan dan niat Cahyo. Memangnya bila Simba berhasil mengelilingi Pulau Jawa, dia bakal dapat penghargaan dari presiden. Yang ada malah nambah jajan spare part lagi. Ya wes terserah, yang penting jangan mogok aja.
Aku melintasi sebuah pabrik tahu yang pernah ku datangi bersama Mas Jagat beberapa tahun lalu. Ada sebuah pohon di sana. Pohon yang menjadi saksi atas kematian seorang wanita yang diperlakukan dengan biadab dan memilih untuk menggantungkan jasadnya di sana. Namun kali ini pabrik itu sudah tidak menyeramkan seperti dulu. Tanpa adanya sosok yang memprovokasi, mereka tidak lagi mengganggu karyawan yang berada di sana. Tak jauh dari pabrik ada sebuah sungai. Rumah Abah dan Dirga berada di pemukiman di seberang sungai. Aku ingat ada masjid besar tak jauh dari rumah Abah. Kula nuwun. Salah Nan. Punten. Oh iya, salah. Kami mengetuk pintu salah satu rumah sederhana di desa itu. Sebuah rumah kecil dengan sedikit lahan di depannya, yang cukup untuk menanam sedikit tanaman dan memarkir motor. Suara langkah kaki pun mendekat dengan terburu-buru dan terdengar suara kunci pintu yang dibuka. Danan, Cayo, sudah sampai aja. Mangga masuk. Atur nuhun, Mbah. Abdi masuk ke dalam ya. Aku pun memukul kepala Cahyo dengan jaketku melihatnya gaya-gayaan menggunakan bahasa Sunda. Gak usah sok-sokan ngomong bahasa Sunda. Gak cocok. Ya elah Nan, usaha dikit Nan. Tak berapa lama Abah dan Emak sudah keluar dari dapur dengan membawa kopi panas dan beberapa jajanan ringan khas tempat ini. Walah, malah jadi ngerepotin, Bah. Mana ada ngerepotin atuh. Kalian sudah jauh-jauh ke sini. Iya, mana ada ngerepotin Nan. Mana enak-enak lagi. Atur nuhun ge, Bah. Sekali lagi aku memukul kepala Cahyo. Yang sopan, lagian mana bisa bahasa Sunda dicampur Jawa begitu? Ya tapi piringnya jangan diembat sendiri dong Nan. Abah dan Emak hanya tertawa melihat tingkah kami. Sedari tadi aku mencari keberadaan Dirga, tapi sepertinya ia sedang tidak di rumah. Apa? Dirga lagi keluar? Iya Mas Danan, Dirga teh udah 2 hari pergi sama Jagat. Harusnya hari ini teh udah pulang, ditunggu ajanya. Sudah kami siapin kamar kok. Aku yakin Mas Jagat dan Dirga pasti sedang menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan patung arwah yang mengincar Trah Dharma Wijaya. Tapi sebenarnya aku penasaran, apakah Abah sudah tahu mengenai hal ini? Apa Mas Jagat dan Dirga menceritakan sesuatu tentang patung? Iya, Bah. Jagat sudah cerita semuanya. Akhir-akhir ini bukan hanya Dirga, saya juga mendapatkan banyak mimpi aneh. Sekarang teh Mas Jagat dan Dirga sedang mencari salah satu petunjuk. Ada juga yang mau saya tunjukkan, tapi menunggu Palek dan yang lain kumpul sekaliannya. Aku lega Abah sudah mengetahui hal ini. Akan tidak enak bila harus aku yang menjelaskan permasalahan ini pada mereka. Beruntung sepertinya Abah juga mempersiapkan sesuatu. Abah, kami jalan-jalan dulu ya. Tadi sempat lihat banyak jajanan di lapangan. Oh iya, lagi ada pasar malam di lapangan. Tapi paling pedagangnya baru lengkap nanti malam. Bilang saja tamunya Abah, nanti gak usah bayar tiket masuk. Yang bener Bah. Iya tuh, tenang aja. Panitianya teh teman-teman Abah semua. Saya terlihat senang dan semakin semangat menuju ke tempat itu. Namun hari masih sore. Mungkin tidak ada salahnya kami memutar sebentar untuk melihat-lihat sembari menunggu pasar malam buka. Kalau di Klaten aku bilang saya tamunya Palek, kira-kira dikasih masuk gratis gak ya Nan? Ngawur kamu, dikasih gratis tapi gak pasar malam. Terus kemana? Pabrik gula. Lah, kalau ke sana itu mah namanya kerja bukan jajan. Nah itu tahu. Wes, jelas untuk masalah beginian Palek kalah sakti sama Abah. Waktu sore itu pun kami habiskan dengan mengelilingi ujung desa yang ternyata tidak jauh dari sebuah bukit. Beberapa papan nama memang menunjukkan ke beberapa gunung yang sebenarnya lebih mirip kumpulan bukit. Kami pun menghentikan motor kami sejenak dan menikmati udara dingin yang akan menutup hari menyambut malam ini. Rupanya senja di tempat ini juga mampu memanjakan mata kami dan membuat kami enggan untuk beranjak. Aku merasa sempat tertidur sesaat. Udara dingin dan pemandangan hijau di tempat ini benar-benar berhasil memanjakanku. Di tengah lelapku tiba-tiba aku tersadar dengan suara benda seperti kerincing yang bersautan dengan seekor kucing. Iya, kucing.
Aku terbangun saat langit merah mulai menghitam. Saat aku terduduk samar-samar terlihat bayangan seorang lelaki tua bergamis putih yang berjalan masuk ke dalam gelapnya hutan bersama seekor kucing hitam yang terus mengikutinya. Itu bukan pemandangan yang biasa, namun saat aku hendak mencari tahu, tiba-tiba sosok itu sudah menghilang di kegelapan malam. Kenapa, Nan? Enggak. Tadi kebangun sama suara kucing. Kucing? Di hutan? Mataku masih setengah ngantuk untuk memastikan apa yang kulihat merupakan mimpiku atau bukan. Aku pun meminta Cahyo mengabaikannya dan melanjutkan rencana kami untuk mampir ke pasar malam. Sekumpulan pedagang yang tadi siang kami lihat berjejer kini berkumpul semakin banyak. Berbagai permainan yang dihiasi lampu menyala-nyala membuat lapangan gersang ini menjadi terlihat sangat menyenangkan. Aku sudah menggenggam sekantung plastik tahu Sumedang yang sejak awal di pintu masuk sudah menggoda indera penciumanku. Aku sangat menikmatinya, tapi Cahyo masih mencari jajan sembari memasang muka kusut. Kenapa, Tonjol? Pasar malamnya ramai kok kamunya malah cemberut? Lah gimana gak kesel? Aku lo udah siap-siap nyari loket tiketnya. Mau ngomong kalau tamunya Abah biar dikasih gratis. Malah gak ada loket tiket. Ternyata gratis. Aku semakin tertawa menyaksikan raut wajah Cahyo memperagakan perkataannya itu. Aku juga tidak menyangka ternyata Abah juga bisa bercanda. Ya udah, kan masuknya sama-sama gratis, gak ada bedanya. Enggak lah, pokoknya beda. Suara tawa anak-anak, alunan musik permainan benar-benar membuatku rindu suasana pasar malam saat masih kecil. Dulu masih mainan kayu dan bambu yang dijajakan di pasar malam, namun sekarang mainan modern seperti robot-robotan dan boneka yang ditangisi anak-anak untuk minta dibelikan. Ya, zaman memang sudah banyak berubah. Tapi menurutku satu hal yang tidak berubah, pasar malam selalu bisa menjadi alasan seorang anak atau orang tua untuk menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Entah sudah berapa lama kami menikmati suasana pasar malam itu, tanpa sadar tangan kami sudah dipenuhi cemilan pasar. Pergi, jangan masuk ke tempat ini. Di tengah riuh suara pasar malam, tiba-tiba terdengar suara keramaian dari salah satu sisi pasar. Jangan begitu, kami rugi kalau nggak ada yang masuk ke sini. Kakek itu bersikeras menghalangi sebuah wahana yang berada di belakangnya, wahana rumah hantu. Beberapa orang berusaha menenangkan kakek itu baik-baik, namun tetap tidak ada tanda-tanda kakek itu mau menyingkir. Para petugas penjaga rumah hantu itu pun kebingungan menghadapinya. Coba kita samperin, Nan. Aku pun mengikuti Cahyo dan menerobos kerumunan di sekitar kakek itu. Terlihat seorang kakek berambut putih panjang acak-acakan dengan baju compang-camping, berdiri menahan siapapun orang yang mencoba masuk ke dalam. Jangan masuk, ada setan di dalam. Mendengar teriakan itu, para pengunjung pun tertawa. Wahana rumah hantu teh pasti ada setannya. Kalau enggak, ya enggak laku. Mungkin kakeknya ketakutan sama setan-setan buatan di dalam atuh. Aku dan saya mencoba mendekat dan sedikit mengintip ke dalam. Suara hantu buatan hingga suara latar yang seram sudah siap menakuti pengunjung yang masuk ke dalam. Awalnya, aku ingin bertanya maksud kakek itu melakukan hal ini, namun samar-samar Cahyo tersadar dengan sosok pria tanpa kepala yang jelas kami yakin bukanlah manusia. Kek, kami mau masuk. Tidak boleh, berbahaya. Ada setan di dalam. Percuma, Mas. Kami teh sudah merayunya dari tadi. Kalau sebentar lagi kakek ini tidak mau menyingkir, mungkin kami akan lebih tegas. Kakek juga ngelihat laki-laki tanpa kepala itu. Seketika kakek yang terlihat panik itu menjadi tenang dan menatap Cahyo. Dia mengangguk mengiyakan pertanyaan Cahyo. Kalau gitu biar kami yang tangani. Kakek yang tenang ya di sini. Kali ini kakek itu membiarkan kami masuk ke dalam. Sebelum masuk, seorang petugas ingin mengikuti kami, namun kakek itu menghalangi. Mereka berdua boleh masuk, tapi kalian tidak bisa. Seketika petugas dan pengunjung pasar malam itu pun bingung menatap kami berdua. Mungkin mereka heran mengapa kakek itu memperlakukan kami berbeda. Kalian berdua. Kami berhenti sebentar dan menoleh ke arahnya. 10 hari yang lalu ada seorang perempuan yang masuk ke tempat ini dan tidak keluar. Tolong cari dia. Tidak mungkin, Kek. Tiap hari rumah hantu ini dirapikan dan tiap ruang ada hantu-hantu yang jaga. Tidak mungkin ada orang yang terjebak di dalam. Kakek itu pun tidak menghiraukan bantahan petugas itu dan terus memandang ke arah kami.
Kami pun mengangguk dan melanjutkan perjalanan kami. Wahana ini memang dibuat semenyeramkan mungkin dengan dekorasi darah dan boneka manekin hantu. Ya, menyeramkan, bahkan mungkin lebih menyeramkan dari wujud alam gaib yang sebenarnya itu sendiri. Kami menemui beberapa petugas yang menyamar menjadi hantu. Mereka mengetahui masalah di depan dan kami pun meminta mereka untuk menunggu di luar. Memang benar ada hantu beneran, Mas? Ya nggak tahu. Tapi kalau memang nggak ada, paling nggak ya kakek itu bisa tenang. Ya sudah, kita teh keluar dulu deh, cari yang segar-segar. Bosan juga di dalam tuh. Mereka pun setuju dengan pendapatku dan pergi keluar. Kini kami merasa lebih tenang dalam mencari sosok yang kami rasakan tadi. Beberapa ruangan telah kami susuri. Benar ucapan petugas, memang tidak ada orang lain selain petugas di rumah hantu ini. Namun aku curiga dengan akar pohon yang menjadi satu dengan sebuah tembok bangunan tua yang menjadi pondasi bangunan semi permanen ini. Di sini ya, Nan. Aku mengangguk dan mencoba menerawang beberapa bagian dari akar pohon tua itu, dan benar saja. Sama seperti di bangunan Gang Buntu sebelumnya, ada sesuatu yang menarik kami ke sebuah tempat yang tidak wajar. Sepertinya lawan kita sekarang juga menguasai kekuatan lintas alam seperti Mas Jagat. Tidak mengherankan mereka sangat sulit dilacak. Kami sampai pada sebuah hutan gundul yang sangat aneh. Semua yang terlihat di tempat ini seperti berwarna hitam dan putih. Terlebih ada kabut yang samar-samar menyelimuti hutan ini. Ada suara keramaian dari salah satu sisi hutan. Tak ada tujuan lain, kami pun segera menghampiri suara yang memberikan firasat tidak baik kepada kami. Suara pertarungan, Nan. Benar, ada suara keris beradu, kilatan api hingga suara raungan. Ini bukan pertarungan biasa. Saat mengikuti suara itu, sekali lagi pemandangan mengerikan terpampang di hadapan kami. Ada belasan kepala tergantung di atas pohon, mirip seperti ritual penumbalan. Namun kepala yang tergantung di tempat ini seperti telah disiksa dengan mengerikan. Ada beberapa kepala yang masih meneteskan darah dan ada beberapa kepala yang sudah berwujud setengah tengkorak. Dibanding sebagai tumbal, aku lebih melihatnya seperti pelampiasan balas dendam. Garis itu. Aku melihat sebuah keris melayang beradu dengan makhluk hitam yang terbang dan menjadi batu tepat saat bertabrakan dengan keris itu. Itu adalah keris Dasa Sukma. Dirga! Dirga yang bertarung di sana! Kami segera bergegas menuju tempat itu dan menemukan sebuah parang yang melayang terlihat sedang mengincar Dirga. Suara parang itu pun beradu dengan keris Raga Sukmaku dan terpental. Mas Danan? Wajah Dirga terlihat pucat penuh dengan keringat, namun lebih dari itu ada amarah dan rasa sedih yang terpancar dari wajahnya. Mas Jagat kemana? Mas Jagat masih mencari seorang perempuan. Dia masih saudara jauhku. Belum sempat berbicara lebih panjang, sekali lagi ada burung gagak terbang dan meluncur ke arah kami dengan cepat. Saat Cahyo akan menahannya, tiba-tiba wujudnya berubah menjadi ular yang siap mematuk Cahyo. Jangan lengah! Anehnya, sekali lagi makhluk itu berubah menjadi patung batu dan pecah. Lawan kita siapa? Orang yang dendam dengan leluhurku. Awalnya aku menganggap itu hanyalah pertarungan biasa, namun saat mendengar ucapan Dirga dan melihat raut wajahnya, aku pun kembali menoleh ke arah sosok kepala yang tergantung di pepohonan itu. Jangan bilang semua kepala yang menggantung di pepohonan itu bagian dari... Dirga tidak menjawab, namun raut wajahnya sudah memberi kami kesimpulan. Saya mulai tidak bisa menahan amarahnya saat mengetahui kepala-kepala itu adalah milik jasa Trah Dharma Wijaya yang memiliki hubungan darah dengan Dirga. Wajahnya dipenuhi emosi yang meluap. Wanasura! Saya mengamuk dengan kekuatan Wanasura. Ia memukul tanah di hadapannya dan melemparkan sebuah gelondongan kayu besar di dekatnya hingga menghantam ke arah makhluk yang mengirimkan serangan ke arah Dirga. Keluar! Jul, tenang Jul. Saya tidak peduli dan kali ini melemparkan batu besar ke arah yang sama. Seketika ada sesuatu yang keluar dari balik kabut menuju ke arah kami. Aku tidak ada urusan dengan kalian makhluk-makhluk bodoh. Itu suara seorang kakek. Ia melayang hanya dengan setengah bagian tubuhnya. Tidak ada urusan. Setelah yang kau lakukan pada mereka, kau masih merasa tidak punya urusan. Aku tidak mau membuang kekuatan yang seharusnya kugunakan untuk menghabisi Trah Dharma Wijaya dan keturunannya.
Tetapi kalau kalian mencoba menghalangi, kepala kalian juga akan tergantung di sana bersama mereka. Coba saja. Namun bukannya membalas, kakek itu malah menghilang dan muncul di belakang kami. Yang menghampiri sebuah patung perempuan yang menggendong bayi tanpa kepala yang tiba-tiba ada tak jauh dari kami. Ada asap hitam melahap kami yang berasal dari patung itu. Entah apa yang terjadi. Seketika semua terasa semakin gelap. Mas Danan, Mas Cahyo. Namun sayangnya kesadaran kami mulai menghilang perlahan. Mimpi atau sebuah penglihatan, aku tidak bisa membedakan keduanya saat ini. Yang pasti seketika aku seperti menyaksikan sebuah kejadian yang jauh dari zamanku sekarang. Suara tangis bayi terus terdengar di bangunan kayu reot ini. Ada beberapa patung kayu batu yang belum jadi terpampang di dalam bangunan ini bersama dengan perlengkapan pembuatan patungnya. Dek Sasma, bagaimana keadaan kami dan bayi kita? Tiba-tiba terlihat seorang pria buru-buru memasuki rumah. Di luar terdengar derap suara kuda dan prajurit yang mulai ramai. Nangis terus, tapi gak apa-apa, Mas. Kiluang, Nyi Sasma, prajurit Dharma Wijaya sudah dekat. Cepat, Mas, cepat pergi, Mas. Mas harus selamat. Tapi saya tidak bisa meninggalkanmu dan anak kita. Tenang, Mas. Prajurit Dharma Wijaya tidak pernah membunuh perempuan dan anak-anak. Kami pasti selamat. Mendengar keyakinan dari istrinya, Kiluang pun pergi dengan ragu untuk meninggalkan rumah dan kerajaan yang tengah bergelut dengan pertarungan. Benar saja, tak berapa lama beberapa prajurit menemukan rumah itu dan dengan beringas menerobos menggeledah rumah. Ampun Tuhan, ampun. Di mana suamimu? Siapa lagi penghuni bangunan ini? Ampun Tuhan. Suami saya hanya seorang pematung. Dia sudah pergi menyelamatkan diri. Dia bukan pematung biasa. Ucap prajurit itu yang menggeser sebuah patung dan memecahkannya. Tak disangka di balik patung itu ada tubuh seorang manusia yang sudah tidak utuh. Itu prajurit kerajaan kita kan? Jadi rupanya ini cara kalian menyembunyikan jasad teman-teman kami. Isasma terlihat kaget, sepertinya ia juga tidak menyangka bahwa suaminya melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin. Suami saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun apa yang terlihat tidak dapat dihindari. Beberapa patung juga berisi hal yang serupa. Tidak hanya itu, ada kalimat berisi mantra-mantra yang terukir di balik patung berisi jasad itu. Kalian memang tidak pantas hidup. Salah seorang prajurit yang kesal menarik pedangnya dan hendak memenggal perempuan itu. Namun belum sempat pedang itu menyentuhnya, seorang prajurit lainnya menghentikannya. Jangan gegabah. Mereka hanya perempuan dan bayi. Mendengar ucapan itu, prajurit itu pun menahan niatnya dan menangkap perempuan dan bayi itu sebagai sandera. Ada sebuah gerobak besar yang ditarik oleh kuda. Gerobak itu berisi sandera perang mulai dari anak-anak, perempuan, dan orang yang sudah berumur. Isasma sedikit bernapas lega saat mengetahui dirinya selamat dari maut. Saat ini ia hanya bisa berharap saat perang usai ia bisa bertemu lagi dengan kekasihnya itu. Saat perjalanan ke istana, mereka berhenti di sebuah kamp prajurit. Mereka dikurung di kamp tahanan sebelum besok kembali melanjutkan perjalanan. Sebagai seorang tahanan, mereka seringkali mendapatkan perlakuan kasar hingga jatah makannya tidak pantas. Namun itu bukanlah hal yang paling mengerikan saat lewat tengah malam. Sebelum menjelang pagi, tiba-tiba ada prajurit yang datang menghampiri mereka. Tanpa sebab yang jelas, ia menarik Nyi Sasma dan anaknya keluar dari kurungan kayu itu. Ampun Tuhan. Bayi ini adalah keturunan orang itu. Akan berbahaya bila membiarkannya hidup. Aku tidak peduli dengan bayi itu. Aku hanya tertarik dengan perempuan ini. Mereka pun merebut gumindar dari Nyi Sasma dan membawa Nyi Sasma masuk ke dalam sebuah kemah. Jangan Tuhan, jangan sakiti anak saya. Kalau kau tidak melawan, mungkin anakmu masih bisa selamat. Mendengar ancaman itu, Nyi Sasma hanya bisa menangis. Ia takut akan terjadi sesuatu pada anaknya jika terus melawan. Malam itu adalah malam paling terkutuk yang ia rasakan. Prajurit itu merobek dan melucuti pakaian Nyi Sasma dengan bengis. Bentuk tubuh Nyi Sasma terlihat begitu menggoda dengan disinari cahaya api, lampu minyak yang menerangi kemah itu. Ia terus berusaha menutupi bagian tubuhnya dengan kedua tangannya.
Tidak mau menyanyiakan apa yang terlihat di hadapannya, prajurit itu pun menjambak rambut Nyi Sasma dan melumat bibirnya dengan penuh nafsu. Air mata terus menetes dari matanya tanpa mampu melawan. Ia hanya mampu menangis dan memohon ampun saat tangan kasar prajurit itu meraba bagian sucinya yang selama ini hanya pernah disentuh oleh Ki Luang suaminya. Prajurit itu sama sekali tidak berbelas kasihan. Ia memperkosa Nyi Sasma diiringi suara tangis bayi yang mencari keberadaan ibunya. Setelah puas, prajurit itu pun keluar dan berganti dengan seorang prajurit lainnya yang datang bersamanya. Sial, aku jadi harus dapat bekasnya. Walau kecewa, prajurit itu masih terus melampiaskan nafsunya pada Nyi Sasma tanpa ragu. Ia menikmati sejengkal demi sejengkal tubuh Nyi Sasma tanpa terlewat. Ikat wanita itu! Tiba-tiba prajurit sebelumnya masuk lagi ke dalam kemah dan memberikan sebuah tambang. Brengsek kau, aku belum selesai. Lanjutkan saja. Aku ada tontonan menarik. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kalian lakukan? Ini jauh lebih mengerikan dari sekedar mimpi buruk. Nyi Sasma tengah diperkosa oleh seorang prajurit tanpa belas kasihan. Di sebuah kemah ia dipaksa menatap ke seorang prajurit lainnya yang membawa bayinya Gumindar. Di saat yang bersamaan Nyi Sasma melihat bayinya dipenggal tanpa peri kemanusiaan oleh prajurit itu. Tubuhnya yang diikat tidak mampu melawan sementara seorang prajurit lainnya semakin semangat menikmati tubuh Nyi Sasma yang menangis kejar kehilangan anaknya. Bunuh saja saya. Sementara itu kedua prajurit itu tertawa menikmati kegilaan yang terjadi di malam itu. Ia tidak henti-hentinya menyiksa Nyi Sasma hingga tak mampu menahan kesadarannya. Di luar kemah terdengar suara derap kuda yang disusul dengan suara pedang yang saling beradu. Mereka datang. Bisik prajurit itu yang segera mengenakan kembali pakaiannya. Mereka pun meninggalkan Nyi Sasma terkulai sekara tak berdaya bersama jasad bayi dengan kepalanya yang sudah terpisah. Suara peperangan terdengar di tempat itu. Tak berapa lama api pun menyala membakar sekeliling wilayah di sekitarnya. Terjadi peperangan yang sangat sengit di sana yang tak sedikit menimbulkan korban jiwa. De Sasma! Gumindar, Mas. Gumindar. Ia menunjuk pada jasad bayi tanpa kepala. Seketika tangis Ki Luang pecah mengetahui kematian anaknya. Ia mencari bagian kepala anaknya itu namun tidak menemukannya. Siapa? Siapa pelakunya? Nyi Sasma pun menceritakan semua yang terjadi dengan terbata-bata. Ia menceritakan bagaimana perlakuan prajurit Dharma Wijaya memperkosa dirinya sembari membunuh bayi Gumindar di depan matanya. Rasa dendam Ki Luang akan kerajaan Dharma Wijaya pun semakin pekat. Wajahnya dipenuhi dengan amarah. Ayo kita pergi. Kita balaskan dendam ini. Tepat saat membantu Nyi Sasma, Ki Luang tersadar. Kedua kaki Nyi Sasma patah dan tubuhnya penuh dengan luka. Nyi Sasma benar-benar tidak berdaya. Biadab! Mereka benar-benar biadab! Pergi, Mas. Pergi, selamatkan dirimu. Tidak. Kali ini aku tidak akan pergi lagi. Sayangnya perasaan Nyi Sasma sudah campur aduk. Ia tidak lagi bisa hidup dengan dirinya yang sudah seperti itu. Ia pun diam-diam mengambil sebuah pisau yang ada di pinggang Ki Luang. Pergi, Pak. Balaskan dendam ini. Jangan. Tolong jangan. Air mata menetes ke bilah pisau yang menancap tajam ke jantung Nyi Sasma. Tusukan itu merenggut nyawanya. Ia tahu pasti bahwa rasa sakitnya tidak akan sesakit apa yang terjadi dengan dirinya sebelumnya. Jangan tinggalin aku. Seluruh keturunan Dharma Wijaya harus menanggung apa yang terjadi pada istri dan anakku. Kali ini aku dan Cahyo kembali tersadar di hadapan patung seorang perempuan yang menggendong jasad bayi tanpa kepala. Aku dan Cahyo menelan ludah mengetahui apa penyebab dendam kesumat seorang bernama Ki Luang ini. Apa yang ia tunjukkan itu benar? Mana saya tahu, Mas. Aku masih 15 tahun. Itu teh beratus-ratus tahun sebelum aku lahir. Mendengar jawaban Dirga, sekali lagi sebuah parang yang melayang mengarah ke lehernya. Ia menghindar, namun dari jauh ada sesosok patung berwujud manusia kurus berjalan ke arahnya. Aku yakin patung itu bukan makhluk biasa. Ki, Dirga tidak salah. Ia bahkan belum lahir di masa itu.
Begitu juga Gumindar. Ia juga tidak bersalah tetapi tetap mati. Di gelapnya hutan itu, tiba-tiba dari dalam tanah muncul patung berbentuk tangan, kepala yang merangkak ke atas permukaan. Mereka berjalan, merangkak melata menuju ke arah kami. Saya berusaha menghindari mereka dan menghancurkan patung itu dengan kekuatannya. Namun yang terjadi benar-benar mencengangkan. Bagian patung yang pecah itu menunjukkan keberadaan wajah manusia yang sudah menjadi tengkorak di dalamnya. Mengerikan. Patung ini adalah tubuh manusia. Kami pun bekerja sama menghadapi patung-patung itu, tapi salah satu patung utuh berwujud manusia kurus dengan rambut yang panjang benar-benar tidak goyah dengan serangan kami bertiga. Kalian akan menjadi salah satu dari mereka. Bersama dengan itu, asap hitam yang berasal dari patung Nyi Sasma dan Gumindar itu kembali muncul. Kini asap itu mengelilingi kami. Ada yang aneh, saat asap itu mencapai kami, tiba-tiba kami mulai sulit menggerakkan tubuh kami. Asap itu memiliki kekuatan misterius yang membuat kami tidak bisa bergerak. Cahyo yang menyadari ini akan menjadi masalah besar, segera menggunakan kekuatan Wanasura untuk mengangkat kami berdua menjauh. Kami pergi kembali melintasi hutan-hutan yang berisi kepala yang menggantung, namun dari jauh asap itu semakin meluas seolah bersiap menelan hutan ini. Kesini. Tiba-tiba terlihat kemunculan seseorang dari sebuah retakan udara yang membopong seorang anak perempuan seperti yang diceritakan Dirga tadi. Mas Jagat. Mas Jagat pun segera membaca keadaan dan membaca sebuah ajian hingga muncul sekumpulan kabut putih di dekatnya. Kita keluar. Cepat ke kabut ini. Kami segera berlari sekuat tenaga. Asap hitam itu semakin pekat melahap hutan ini dan mulai mencapai kami. Tidak sempat, Mas. Pergi duluan. Selamatkan perempuan itu. Sial. Rupanya sejak awal kita memang dijebak untuk ini. Benar ucapan Dirga, asap itu sudah menghadang kami. Cahyo pun terlihat kebingungan mencari arah yang bisa membawa kami menuju gerbang yang dibuat oleh Mas Jagat. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Setelah apa-apaku, kalian segera lari ke kabut itu. Aku pun mulai membaca sebuah ajian layaknya sebuah puisi yang mengalun. Kini pusaran angin mendekatiku dan mengusir niat jahat dari semua benda yang mendekat ke arah kami. Ajian Gambuh Rumekso. Dengan ini asap yang mendekat ke arah kami pun tertahan. Sekarang! Jalur menuju Mas Jagat pun terbuka. Dirga dan Cahyo segera melesat ke sana, namun sebelum sampai, Cahyo menghentikan langkahnya. Danan, ayo! Duluan, habis ini aku nyusul. Cahyo menyadari niatku, ia bersiap mendekat menjemputku. Gak bisa, jangan goblok Jul. Kalau kamu ikut tertahan gak ada lagi yang bisa diperbuat. Gak bisa. Kamu pasti mati kalau terkena asap itu. Kata siapa? Seorang Danan Jaya Sambara tidak akan selama itu. Kini Cahyo mendapati keris Raga Sukma berada di genggaman tanganku. Dengan ini semoga ia yakin kalau aku masih punya rencana agar selamat. Aku pasti kembali. Aku pasti nolongin kamu. Pastikan Dirga Jaga dan anak perempuan itu selamat. Cahyo mengangguk dan segera melompat dengan kekuatan Wanasura menuju Dirga dan Jagat. Benar saja. Tepat setelah ajianku selesai, asap hitam itu melesat dengan sangat cepat menutupi hutan ini dan membuatku tak mampu bergerak. Aku sudah membaca amalan pelindung untuk melindungi diri, tapi setiap napas yang kuhisap tetap merubah diriku perlahan menjadi sebuah patung. Hanya satu harapanku yang masih tersisa. Kekuatan keris Raga Sukma. Dengan ini setidaknya aku masih bisa menyelamatkan Sukmaku. Ajian yang digunakan Jagat berhasil membawa kami keluar dari alam yang mengerikan itu. Danan. Aku tahu kalau tidak ada waktu untuk gelisah mengkhawatirkan Danan. Tapi aku juga tahu berada di alam itu tanpa mampu berbuat apapun pasti sangat menyiksa. Setidaknya dari sorot mata Danan aku yakin itu bukan sorotan mata orang yang berniat menyerah dan mati. Dia pasti punya sebuah rencana lain. Aku, Dirga, Mas Jagat dan seorang perempuan yang dibawa Mas Jagat menyusuri wahana rumah hantu itu pun kembali keluar. Para petugas penjaga dan beberapa pengunjung yang masih menunggu semenjak pagi kaget melihat kedatangan kami. Selamat. Perempuan itu selamat. Bukannya tadi kalian berdua? Siapa mereka? Dan temanmu itu? Omongan kakek itu benar. Tempat ini berbahaya, sebaiknya ditutup dulu. Aku tidak ingin menjelaskan mengenai Danan kepada mereka. Mas Jagat sudah memastikan gerbang itu tidak akan terbuka lagi di wahana rumah hantu ini. Tapi untuk berjaga-jaga sebaiknya tidak ada lagi pengunjung yang masuk. Berarti tugasku selesai. Seketika gelagatnya tidak lagi seperti kakek tua aneh. Ia berjalan begitu saja dan pergi meninggalkan tempat ini.
Aku sedikit menaruh curiga, namun sepertinya ia bukan orang jahat. Akhirnya kami memilih untuk segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke tempat Abah untuk membicarakan semuanya. Astagfirullah, Mas Danan terjebak di alam persembunyian Kiluang. Dirga, tolong air panas lagi. Terdengar suara emak yang tengah repot merawat perempuan yang diselamatkan oleh Mas Jagat tadi. Kericuan terjadi sesaat setelah kami datang. Saat mendengar cerita dariku, Abah memasuki kamarnya dan mencari sesuatu. Aku menunggu sembari menenangkan diri dengan segelas kopi yang dibuatkan oleh Mas Jagat. Dan ketika keadaan mulai kondusif, Abah mengajak kami untuk berkumpul. Sepertinya harus Abah sampaikan sekarang. Abah juga takut terjadi sesuatu dengan Pak Le. Benar juga, seharusnya Pak Le juga sudah sampai di sini. Keterlambatannya bisa jadi juga merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masalah ini. Tradharma Wijaya bukanlah Tra yang istimewa. Leluhur kami sudah terpecah dan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dirga sepertinya tidak heran melihat buku itu. Sepertinya ia juga sudah pernah melihatnya. Beberapa dari keturunan Dharma Wijaya teh juga banyak yang sudah mengganti namanya dan tidak menggunakan nama leluhur. Hanya beberapa dari kami yang mencoba menjaga warisan mereka untuk menghadapi hal seperti ini. Aku mulai mengerti yang ingin dijelaskan oleh Abah. Keturunan Dharma Wijaya hampir sudah tidak terdeteksi secara kasat mata, secara keseluruhan. Namun entah bagaimana cara Kiluang mengenali keturunan Dharma Wijaya ini. Kalau seandainya Kiluang bisa mengenali keturunan Trah Dharma Wijaya, berarti bisa sampai ratusan orang yang akan diincar, Bah. Ribuan, Mas Cahyo. Leluhur kami dulunya bangsawan. Namun sebagian besar keturunannya teh memilih untuk berbaur dengan rakyat dan melepas kebangsawanannya. Alhasil, Trah Dharma Wijaya pun menyebar ke berbagai wilayah. Walau begitu, seharusnya kita bisa menerka kemana Kiluang akan mengincarkan, Bah. Abah mengangguk dan mengeluarkan beberapa buah benda berwujud perhiasan kuningan dan bekas senjata kerajaan. Ini adalah peninggalan leluhur kita. Kalau mengikuti jenis senjata dan ukirannya, seharusnya benda ini berasal dari salah satu keraton di Jawa Tengah. Disitulah letak kerajaan Dharma Wijaya dulu pernah ada. Maksudnya, Kiluang mungkin akan menyerang ke sana. Abah mengangguk. Ia menunjukkan sebuah kotak yang tak kusangka memiliki peninggalan dari keraton yang sudah menghilang. Kalau ada keturunan Dharma Wijaya yang masih banyak dan menyimpan pusaka, hanya disinilah tempatnya. Itu adalah kota di Jawa Tengah yang hampir berbatasan dengan Jawa Barat. Mungkin butuh waktu tengah hari perjalanan untuk bisa mengejar ke tempat itu. Setelah perempuan itu tersadar, kita segera berangkat ke sana. Enggak, kita harus segera pergi dari sini. Ada yang aneh. Aku merasakan kekuatan aneh dari luar di posisi yang dilihat oleh Jagat. Aku pun menatap keluar dan memastikannya. Seorang perempuan. Patung? Bukan. Itu seorang perempuan. Entah mengapa mataku tidak bisa membedakan sesuatu yang seharusnya terlihat jelas. Yang pasti itu adalah sosok sinden. Ia mengenakan selendang dengan warna merah darah dengan kebaya merah tua. Ia menatap rumah Abah sembari tersenyum seolah menanti kami. Sinden? Jangan-jangan itu sosok patung sinden yang sempat diceritakan Pak Le? Jika benar, maka ini bahaya. Sebelumnya Pak Le bercerita patung itu belum mampu bergerak. Ia memanfaatkan seseorang untuk mencarikan tumbal untuknya. Jagat pun terus mengawasi sosok itu. Makhluk itu enggan menerobos ke dalam rumah seolah rumah ini sudah dilindungi oleh sesuatu. Tapi dari senyumannya, aku mengira ini tidak akan bertahan lama. Kita pergi sekarang. Emak dan perempuan tadi biar di depan sama Mas Jagat. Abah menghela nafas. Ia tidak menyangka akan mendapat serangan secepat ini. Berarti perburuan sudah dimulainya. Perburuan? Benar. Mungkin itu adalah ucapan yang tepat saat ini. Kiluang menggunakan patung-patungnya untuk memburu Trah Dharma Wilayah dan keturunannya. Abah, kita harus ke kota itu secepatnya, Bah. Bahaya kalau mereka diserang lebih dulu. Abah mengangguk setuju. Ia pun segera menghampiri emak dan menjelaskan kondisi yang terjadi. Tanpa menunggu waktu lama, kami pun bersiap untuk meninggalkan rumah Abah. Mas Jagat sudah bersiap dengan mobil bak terbuka miliknya.
Emak dan perempuan tadi duduk di sebelah Mas Jagat di dalam mobil. Kalian naik dulu. Tapi bukannya naik, Abah malah menghampiriku dan menepuk pundakku. Sebuah kujang. Abah mengeluarkan sebuah kujang dengan ukiran aksara di bilahnya. Ia meletakkan kujang itu di dahinya sembari membacakan sesuatu. Saat itu senyum di wajah sinden itu pun menghilang. Masian kekuatan pikeun nutup jalan pikeun jelma anu niat jahat. Sekilas aku melihat kilatan cahaya dari kujang itu dan Abah kembali menarungkan kujangnya. Aneh, sosok sinden itu kini tidak terlihat lagi di dekat kami. Ayo kita berangkat. Apa? Tadi ilmu apa, Bah? Kenapa sinden itu tiba-tiba menghilang? Ini adalah pusaka yang saya temukan di salah satu bukit di dekat desa. Kekuatannya bisa mengalihkan sosok yang memiliki niat jahat. Kujang Bumi Kalangkang. Nah, eta ngaranna teh aneh, Bah. Iya, Abah teh bingung ngasih nama. Iya, kujang teh nggak mau memberitahu namanya. Aku sedikit menggaruk kepala mendengar perbincangan Abah dan Dirga, tapi aku bisa mengambil kesimpulan bahwa itu adalah pusaka yang ditemukan Abah sendiri. Dan salah satu kemampuannya adalah mengalihkan sosok yang ingin mencelakai. Dia ada di sini. Tiba-tiba perempuan yang diselamatkan oleh Mas Jagat tadi setengah tersadar dan menggumam. Jagat sedikit menoleh ke arahnya mencari tahu apa maksud ucapan perempuan itu. Dia yang ingin membunuh kita. Dia sudah ada di sini. Teh, tenang teh. Kita aman di sini. Teteh nggak sendirian. Dari kaca belakang Jagat menatap ke arahku memberi isyarat sepertinya akan ada sesuatu yang berbahaya. Dan ucapan itu terbukti tepat saat Mas Jagat menginjak remnya secara mendadak. Aku pun berdiri dan menatap ke arah depan. Sinden yang tadi menanti kami di dekat rumah kini tengah berdiri menghadang mobil kami. Kini aku melihatnya dengan jelas saat diterangi cahaya lampu mobil Mas Jagat. Sinden itu berwajah putih dengan sekitar matanya yang hitam. Ia tersenyum dengan memamerkan darah yang ada di dalam mulutnya. Mas, ayo, di sana. Dirga menepuk pundaku dan menunjukkan sesuatu yang melayang beberapa meter dari belakang mobil. Makhluk itu melayang-layang bebas mengincar kami sambil tertawa. Itu adalah sosok yang sama dengan yang menghadang kami di depan. Sosok sang sinden. Aku memperhatikannya lagi dan sosok mereka memang sama persis. Entah mereka memang ada dua atau itu adalah ilmu dari makhluk itu. Suara tembang berbahasa Jawa kuno tiba-tiba terdengar di sekitar kami. Suaranya begitu menyeramkan. Dengan nada yang naik turun membuatku pusing mendengarnya. Sosok makhluk yang melayang itu pun menari mengikuti alunan tembang. Ia mengitari kami sembari melayang-layang mengincar kami. Tidak indah, gerakannya sangat tidak indah. Gerakannya begitu menyeramkan seolah ia hampir mematahkan tubuhnya sendiri. Walau begitu, makhluk itu melakukannya sembari tertawa. Tiba-tiba Dirga terduduk dan memuntahkan darah dari mulutnya. Dirga? Abah panik melihat anaknya yang hampir kehilangan kesadaran. Tapi tidak hanya Dirga. Suara tembang sinden itu dan membuat kepalaku perlahan merasakan perasaan yang mengerikan seolah ingin meledak. Sepertinya hal yang sama juga dirasakan oleh Abah, Mas Jagat dan yang lain. Ah, sialan. Wanasura yang merasakan keanehan ini meraung sekuat-kuatnya hingga suara tembang itu tergantikan dengan raungan Wanasura. Saat itu kesadaranku pulih sesaat. Aku menggunakan kesempatan itu untuk melompat ke depan mobil Mas Jagat dan menggunakan kekuatan Wanasura untuk menyerang sosok sinden yang menghadang kami. Minggir setan cempreng. Aku menghantamkan pukulan sekuat tenaga, namun pukulanku hanya menghantam aspal dan membuatnya sedikit retak. Sinden itu? Aku melihat keadaan sekitar. Rupanya sinden itu melayang secepat mungkin saat pukulanku hendak mendarat di tubuhnya. Jagat, jalan. Aku mengikuti isyarat Abah dan kembali menaiki mobil. Jagat menginjak gas secepatnya dan berjalan melintasi sinden yang menghadang kami. Kowe kabeh ora iso lunga. Kalian semua harus dibunuh di sini. Suara sinden itu terdengar sumbang di telinga kami. Namun sebelum tembang sinden itu kembali terdengar, Abah membaca lagi ajiannya dengan kujang yang ia angkat sejajar dengan dahinya. Sekali lagi aku merasakan ada cahaya sesaat bersinar di dekat kami. Rasanya seperti melihat kilatan sesaat. Dan sekali lagi, kedua sinden yang melayang itu tak lagi terlihat di hadapan kami. Apa? Itu ajian yang tadi, Bah. Hebat. Itu teh hanya ajian untuk mengalihkan perhatian mereka. Setiap orang yang memiliki niat jahat akan dialihkan. Kita tidak dapat melihat mereka, begitu juga sebaliknya. Tapi melihat tingginya ilmu makhluk itu.
Sepertinya ajian ini tidak akan bertahan lama. Rasa ngeri memang masih kami rasakan di perjalanan ini. Jalur bukit yang meliuk-liuk dengan hutan-hutan di sekitar kami membuat kami semakin waspada. Sesekali kami merasakan kehadiran sosok gaib dari balik hutan yang mengincar kami. Tapi dengan pagar gaib yang kubuat dan dengan alunan doa dari Abah sepanjang perjalanan kami bisa selamat dari gangguan itu. Dirga berusaha memulihkan dirinya dari luka yang ia dapat tadi. Walaupun ilmunya mulai meningkat, tapi tubuhnya yang masih anak-anak masih sangat rentan bila mendapat serangan gaib. Hanya beberapa jam saja kami bisa tenang dari serangan-serangan. Saat melewati sepertiga malam, kami pun memasuki jalan yang sudah dipenuhi dengan kabut. Di sini aku merasakan dengan jelas ada yang mengikuti kami di balik kabut. Benar saja, saat aku menoleh ke sisi-sisi kabut, terlihat bayangan sinden itu melayang mengejar kami dari sisi kanan dan kiri mobil dengan sangat cepat. Bayangan itu terus mengejar mobil kami, sementara Mas Jagat saat ini tidak mampu menyetir dengan kecepatan penuh terhalang oleh kabut yang mulai pekat. Perjalanan kami masih panjang. Sekali lagi mobil kami terhenti dengan patung sinden yang menghadang Mas Jagat tepat di hadapan mobilnya. Suara tawa cekikikan yang membuat bulu kuduku berdiri menyambut kami dari balik kabut. Jelas suara itu berasal dari sosok sinden yang melayang-layang. Mas Jagat keluar dari mobil. Aku dan Abah bersiap menghadapi sosok yang akan muncul dari balik kabut itu. Tapi sekilas aku merasa ada yang aneh dari Mas Jagat. Mas Jagat, menjauh, jangan gegabah. Mas Jagat tidak peduli. Ia terus mendekat ke arah patung itu selangkah dengan selangkah. Ada rasa keraguan, tapi sepertinya rasa penasaran atau rasa lain yang ia rasakan lebih memaksanya untuk mendekat. Cayo, patung itu